Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Pramudya Lambang di OMG, obrolan malam Jumat yang pada hari ini memasuki edisi ke-41. Tema webinar pada malam hari ini adalah 4 prinsip take off dan berkembang yang dibawakan oleh Coach Ebdung Tripiharto. Beliau adalah profesional business coach terfavorit di Indonesia. Susunan webinar kali ini adalah pembukaan, tadi sudah saya lakukan. Kemudian pemaparan materi oleh narasumber minimal 45 menit. Nanti di tengah-tengah pemaparan materi, Bapak Ibu boleh bertanya dengan menuliskan pertanyaan Anda di kolom chat. Kemudian yang ketiga adalah Q&A, adalah tanya jawab. Dan yang keempat adalah Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di webinar kali ini, Zoom UMKM Expo adalah Bapak Ibu boleh mempromosikan bisnis dan usahanya berbicara di depan kamera maksimal 3 menit. Mohon tidak berupa tayangan video atau brosur. Ini ada unsur edukasinya Bapak Ibu agar Anda semuanya berani berbicara di depan kamera. Kemudian dilanjutkan dengan foto bersama, dan terakhir adalah closing statement dan penutup. Tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut pemateri yang sangat-sangat luar biasa, Coach Ebdung Tripiharto. Oke. Wow. Jadi ini berapa orang nih partisipannya malam ini? Iya, ini filmnya di YouTube ini. Siap. Oke, saya langsung mulai aja, Ya. Mas Pram. Baik. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam. Apa nih? Kalau komunitas OMG ini nyebutnya apa, Mas Pram? Komunitas ini ya pengusaha. Oke, jadi para pengusaha ya. Selamat malam para pengusaha lah. Entrepreneur yang luar biasa, entrepreneur yang bahkan udah mulai dari mana? Dari Cilacap hadir kemarin terakhir itu. Wah, dari Sumatera ada? Belum masuk. Ini belum saya masuk. dari Aceh ini. Dari Jawa semuanya. Wah, Aceh mana nih? Aceh ini apa Gayo. Beliau Waduh. biasanya petani kopi. Mantap. Siap. Oke. Wah, sudah mulai nambah satu ya, nggak apa-apa. Suara saya cukup jelas ya? Kalau jelas. buat teman-teman semua, kalau jelas coba diketik yes atau ya di kolom komentar. Silakan, saya tunggu. Kalau suaranya jelas, bagus, dan tertangkap dengan baik oleh teman-teman semuanya, para pengusaha, monggo. Ya, siap. Silakan. Pak Bayu, oke. Pak Arif, oke. Pak Gunawan, mantap. Sekalian saya ngabsen ya. Ibu Sumiati, oh yes. Ada lagi, monggo. Saya tunggu sampai semuanya merespon, baru kita akan mulai jelas. Sehingga Bapak Ibu, karena saya akan memberikan, ini tips yang buat saya aplikatif, karena saya selama ini menggunakan cara ini untuk menjalankan bisnis dan untuk keseharian saya, baik untuk karir ataupun untuk bisnis saya. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga bisa lakukan yang sama, karena saya bikin simpel betul untuk Anda. Ya, Ibu Anita yes, Pak Tusino yes, Ibu Nisa yes, Pak Eko yes, oke, Pak Ganseng ya ini yes juga, oh mantap. Oke, monggo ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 2, 3 lagi saya tunggu, monggo yang lain mana? Jadi saya biar sekalian tahu bahwa Anda juga sudah stay atau siap menerima yang tipsnya, siap belajar, kilat, dan memang saya nggak pengen lama. Harapan saya Bapak Ibu setelah ini betul-betul bisa langsung mempraktekkan. Saya nggak hanya ingin memberikan teori gitu. Kalau Anda teori udah banyak lah, apalagi ini sudah episode 41, keren. Iya. Tepuk tangan buat Anda. Yes, Jatinangor hadir. Wah. Ibu Heni Blora, oh yes, Ibu Heni yes. Ya, saya tunggu 1-2 orang lagi, Pak Pram. Coba Pak Pram absen. Siapa yang kira-kira Pak Pram harus memberikan komentar yes di situ, monggo. Ayo Pak Pram. 2, 3 orang lagi ya. Ayo siapa? Bu Rate. Sudah. Pak Like Omega Cilacap, Bu Winda, sudah, Bu Sino. sudah. Oh, sudah semua. Waduh, Bu Ina dari Malang ini. Monggo, Operasi Nurul Iman ini. Wah, ini Blora. Siap, deh. Siap, Pak. Sepertinya pengusaha. Ini Ibu Farah atau Ibu Farah berarti ini yang Pekalongan ini? Iya, pengusaha mie. Ibu Farah. Wah, nih. Saya mau dong mie kirim ke Jakarta. Boleh.
Langsung ada orderan Ya, ini. langsung ada orderan kalau mie. Istri saya soalnya suka mie banget. Nah, itu. Pecinta mie. Iya. Yuk, ada lagi yang kira-kira harus di absen? Silakan Bapak Mas Ibu. Pram? Sudah? Yes. Waduh, Dimsum mau nggak nih Pak? Weh, langsung Waduh. Ibu Nisa mau Bu, dimsum, saya jualan dimsum nih Bu. Ini iklannya dimsum Bu. Nih Waduh, dimsum Bu. Nah, mau di zoom keranjikan. lagi. Oh Bu, dimsum Bu. Saya lagi live di cafe kebetulan. Sekalian lagi nongkrong, jadi kalau pengen lihat ini beberapa nih cafe saya nih. Tempatnya. Semoga hari saya ini nanti bisa ke sana nih, Coach. Harus. Ini tempat yang baru lebih luas, Mas Pram. Jadi kurang lebih hampir 480 atau 400 meter kita pakai. Sip. Waduh. Oke, wow, siap. Sudah siap ya? Baik, Ya. Bapak Ibu, karena udah cukup lah. Saya pikir, wah, langsung sampai 27 ya, udah gede banget nih. Ya. Jadi artinya Bapak Ibu udah siap menerima sharing dari saya. Nah ini sebenarnya kalau saya ditanya Bapak Ibu, Coach, kenapa kok tiba-tiba mempunyai judul ini? Sebenarnya yang muncul di pikiran saya buat Anda semua, ini kita sedang masuk dalam grafik yang sama untuk para pengusaha. Anda semua yang sedang memulai sebuah bisnis atau sudah berjalan bisnisnya. Ini awal di mana kita saatnya untuk lepas landas. Kenapa saya bilang lepas landas? Karena kita sudah kelamaan menukiknya. Beberapa mungkin sudah menukik makin tajam gitu loh. Bahkan ada yang sudah nggak tahu, Coach. Ini kayaknya landasannya juga udah bablas ini. Udah di bawah landasan gitu ya. Nah, ini saatnya untuk ayo kita segera arahkan moncong kita sehingga pesawat itu secara nggak langsung karena gini, kalau pesawat udah makin menukik terus, kalau segera nggak Anda kembalikan arahnya, tinggal benturan dan bubar gitu ya. Jadi betul. Jakartanya di mana? Jakartanya di Cempaka Putih, Bu. Jadi nanti Ibu tinggal main aja ke Cempaka Putih, cari namanya Northfield Coffee. Nah, ini juga ada Northfield Coffee ini ada modifikasi ini karena bisa di kafe jadi sambil ngopi ya. Saya cukup air putih saja. Kenapa ini saya sharingkan kepada Bapak Ibu? Momentumnya adalah sekarang. Saya mengajak teman-teman semua para pengusaha, para pebisnis yang sedang mulai yang ada dalam Zoom bersama obrol malam Jumat ini. Ini momentum di mana Anda mulai, yuk di saat sudah mulai kita sudah kebingungan, yuk kita kembalikan. Mungkin ada sudah beberapa tips dari para pembicara sebelumnya, tapi yang ingin saya sampaikan ini adalah hal yang mungkin, oh iya ya, saya baru sadar bahwa ternyata semua ini sesuai dengan yang Coach kasih tipsnya. Jadi yang pertama buat Bapak Ibu, bagaimana sih proses take off atau lepas landas yang harus, prinsip apa yang harus dimiliki? Yang pertama adalah saya. Kenapa saya bilang saya? Ingat, Bapak dan Ibu yang menjalankan bisnis ini, yang memulai bisnis ini adalah Anda. Artinya kalau Anda sekarang bilang bahwa saya ini bisnis tergantung keadaan, tergantung lingkungan, tergantung apapun, itu sebenarnya mulai harus Anda pikirkan kembali. Karena mau Anda dapat informasi, dapat hal lain dari orang lain, kalau hati Anda atau keinginan Anda atau badan Anda tidak mau bergerak, sebenarnya bisnis itu tidak bisa dimulai. Betul. Walaupun bisnis ada yang bilang ini cuma sampingan, walaupun ini cuma kecil-kecilan. Tapi kalau kecil-kecilan dan sampingan tapi bukan karena Anda, nggak akan mulai juga, nggak akan jalan. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu sadar, oke, Coach, pertama kali prinsip atau tips awal bagaimana supaya saya bisa kembali naik, poncong pesawatnya kembali bisa terbang dan nantinya setelah itu bisa berkembang, yaitu ingat satu adalah saya, yaitu Anda sendiri, mulai dari diri Anda. Terus harus gimana kok tentang saya? Ingat, segala keputusan, segala hal yang sekarang Anda mulai itu adalah tanggung jawab Anda. Anda tidak boleh menyalahkan keadaan. Anda tidak boleh lagi mencari kambing hitam. Apalagi Anda cari, kira-kira kenapa gagal? Oh, karena pandemi, karena ini itu adalah, ingat, apapun itu adalah eksternal Anda. Karena kalau Anda ingin bergerak, Anda sudah tersentuh, Anda sudah tahu, sebenarnya kondisi apapun bisa Anda lakukan. Cuma kalau Andanya atau sayanya sudah lemas, sayanya sudah tidak termotivasi, bahkan sayanya sudah nganggap, kayaknya udah deh, hancur deh, gagal deh, nyungsep deh, ya udah. Ingat dalam satu presupposition NLP, presupposition ini adalah segala hal yang diyakini oleh orang-orang sukses, dan ini menjadi tips buat Anda adalah, ingat, pikiran dan tubuh adalah satu. Jadi kalau sudah Anda bilang saya gagal, nggak tahu kenapa badan Anda lemas. Anda sudah bilang, aduh kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya peluangnya kecil deh. Nggak tahu kenapa Anda juga nggak ngerti, buntu aja.
Tapi kalau Anda yakin, pasti ada cara. Orang lain bisa bangkit, saya juga harus bisa. Orang lain bisa tahu caranya ini, saya juga harus lakukan ini. Ingat, Anda sudah mengikuti seminar ini setiap malam Jumat bersama Mas Pram dan para pembicara lain. Mungkin Anda sudah banyak dapat tips, tapi kenapa ya kadang-kadang tips atau cara kok cuman menarik doang, tapi saya nggak ngerti harus gimana. Karena seringkali yang Anda lupa bahwa penggeraknya adalah Anda. Kalau kita mengandaikan Anda adalah kendaraan bermotor, Anda ini motornya. Jadi jangan lupakan itu. Kalau motornya aja udah dicariin kambing hitam, kan motor juga nggak bergerak. Motor tetangga kan nggak bisa menggerakkan motor Anda. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kok ini nggak ada pergerakan. Ya karena Anda nggak bergerak. Anda nggak mulai. Terus soal masalah, ada pernah kami gagal, ada pernah kami kejadian yang tidak mengenakan. Nggak apa-apa, itu bagian dari proses pelajaran. Yang penting Anda sadari bahwa sayanya mulai. Ingat, action, nah ini ada yang ngomongin di Bu Riris, action, apapun, Anda yang mulai. Jadi kalau Anda lemes saja, ingat pikiran dan tubuh, itu adalah satu. Jadi kalau gitu gimana gue caranya mulai? Oke, mulai besok pagi, kasih semangat diri sendiri. Kasih reward diri sendiri. Gue hari ini mau buka usaha mie ayam, mau buka dimsum, mau buka apa. Nanti kalau rame, siang gue mau makan rawon misalnya. Rawonnya tambahin ikan asin. Atau gue mau ngopi yang enak. Atau reward kecil aja setiap hari itu boleh. Tapi kalau Anda mau reward gede lagi, ya gampang. Pokoknya kalau wanita, bulan ini omset nyampe 30 juta, atau nyampe 100 juta, aku mau beli emas 20 gram, mau beli tas ini. Nah, reward itu membuat sayanya semangat. Nah, kembali ke saya bagi 3 dalam proses saya ini. Yang pertama adalah fokus, teman-teman semua. Ingat, proses saya butuh yang namanya fokus. Jadi kalau Anda bilang, saya sekarang, Coach, bagaimana nih supaya saya bisa segera lepas landas dan kembali naik? Sederhana, Anda memulai bisnis ini, fokus Anda apa? Kalau Anda fokus yang cuma sampingan, jangan pernah bermimpi besar. Saya pernah menyampaikan di OMG sebelumnya waktu saya, Anda bisa cek di YouTube-nya bahwa orang-orang yang cuma sampingan, ya sampingan hasilnya. Terus Anda bingung, Coach gimana caranya kok nggak gede-gede ini bisnis? Ya Andanya nggak nyemplung kok. Andanya nggak terjun total kok. Tapi kan Coach, kalau saya terjun nanti kayaknya ini penghasilan utama saya hilang. Ya sudah, pikiran dan tubuh adalah satu. Kalau Anda sudah menganggap bahwa Anda terjun gagal, ya sudah, tinggal nunggu waktu aja kapan Anda gagal. Tapi banyak orang, ini sekedar info buat Anda, banyak orang yang saya temuin selama pandemik, bahkan setelah pandemik beberapa minggu ini, maksudnya masih pandemik, tapi kita anggap aja sudah ngelewatin lah ya, masih endemic, walaupun orang anggapnya endemik ya. Orang-orang yang total, wah mereka itu bergulatnya luar biasa. Jadi buat teman-teman semua, Anda kalau cuma komentator, lumpur, wah gila lumpurnya kayaknya ke badan kotor, kayaknya ke tangan. Cuma komentator Anda nggak pernah ngerasain nikmatnya lumpur. Tapi orang yang sudah bergulat di lumpur dan nyemplung, ternyata lumpur tuh enak. Bahkan lama-lama kalau kering ke badan dibersihin, badan saya kok jadi bagus. Banyak pengalaman yang berbeda kalau Anda bicaranya langsung terjun. Jadi satu, fokus. Ayo kembali pikirkan, fokus. Anda mau apa sih dengan diri Anda berbisnis? Fokus Anda pengen apa? Pengen sampingan, lupakan Anda hasil besar. Tapi kalau Coach saya mau total, saya mau buka cabang, saya mau nilainya sekian. Nanti kita akan ngomongin tentang outcome. Anda kalau sudah menggebu-gebu itu, ayo dari semua yang ikut di sini, saya yakin semuanya juga pernah ngalamin itu dan akhirnya berhasil kok. Ayo kalau nggak percaya, saya mau tes Anda deh. Besok pagi yang lagi pengen banget beli es, nggak tahu kenapa ketemu es teler, es apa, masa dapat itu. Anda pengen sesuatu apa, walaupun akhirnya nggak bisa keluar, masak sendiri Anda. Tapi kalau udah nggak ada pengen, Anda tawari orang seenak apapun juga Anda bilang, aku kok nggak pengen apa-apa ya, ya sudah. Habis itu Anda sakit, Anda nyalain orang. Kenapa aku nggak dipaksain makan ya? Anda sayangnya kurang Anda push untuk itu. Jadi yang pertama adalah fokus. Yuk Bapak Ibu, kembali, yuk arahkan kemana pikiran Anda dan tubuh Anda. Dan yang kedua adalah kita bicara tentang familiarity. Ini masih ngomongin saya. Ingat, dalam proses berbisnis, kenapa saya menyarankan yuk terjun total. Nanti kita akan ngomongin yang kedua, ketiga tentang tips tadi. Ini kita ngomongin 1P, yaitu familiarity. Ingat, segala sesuatu yang familiar buat Bapak Ibu, maka memudahkan Bapak Ibu untuk mencari solusi atau cara. Saya ngeliat Mas Pram, wah luar biasa. Dengan segala bisnisnya Mas Pram, bahkan beberapa teman yang sempat dulu ingat saya banget, mulai dari laundry dan sebagainya, wah akhirnya dapat, ternyata ada cara.
ada solusi, ada peluang. Buat orang-orang yang mulai terjun, wah mereka udah mulai familiar terhadap masalah. Bahkan kalau saya di coffee shop saya sekarang, saya sangat familiar terhadap, oke, ini trennya kemana. Oh, saya melihatnya, oke. Ingat Bapak Ibu, namanya familiar adalah segala sesuatu yang mudah Anda kenali. Bahkan orang akan melihat kayak sekarang ini pelan-pelan, waduh, Anda sampai ada yang bilang, thank you moderatorku, thank you ini. Anda sudah makin, ini episode 400 nanti. Wah, Mas Pram ini udah sangat berjasa. Amin, 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 amin. Gitu loh. Mungkin cara ngomongnya juga udah berbeda. Mungkin adalah the next para startup Indonesia adalah Anda semua yang ada di sini. Kenapa? Betul. Karena Anda konsisten. Jadi mulai sekarang kadang-kadang familiarity ini sesuatu yang kadang-kadang kita nggak sadari. Oh iya, kenapa saya nggak bisa nyemplung ya? Karena Anda bayangin kalau Anda nggak biasa masak, bahkan Anda nggak ngerti penggorengannya pakai apa. Terus Anda bilang, kenapa bisa? Wah, saya nggak bisa masak. Ya Anda nggak nyemplung kok. Anda nggak familiar terhadap lingkungan. Anda mau jadi seorang pengusaha kopi yang ngerti mana mesin kopinya, mencetnya juga nggak ngerti, bagaimana biji kopi yang bagus dan sebagainya, Anda nggak pernah pelajari, Anda nggak familiar terhadap itu semua, asing terhadap itu semua, makin jauh terhadap target atau kesuksesan Anda. Dan yang terakhir dari 1C, ini masih ngomongin saya bicaranya adalah certainty, kepastian. Ingat Bapak Ibu, orang dari luar sana butuh kepastian. Anda dalam bisnis ini juga butuh kepastian. Anda berpikir, oh, saya kok nggak bisa ya kaki kanan kiri saya ingin dapat income yang sama. Ingat, untuk bisa mengikuti income yang sudah Anda lakukan 10 atau 12 tahun yang lalu di pekerjaan Anda, bisa jadi Anda nganggapnya kayaknya berapa lama. Tapi kalau Anda bisa salib dalam waktu 2 tahun, itu cepat Bapak Ibu. Cuma kadang-kadang orang di luar sana nggak sabar. Anda ingin begitu Anda mulai bisnis, income Anda sama dengan 12 tahun Anda bekerja. Enggak begitu caranya. Certainty, kita bicara tentang kepastian. Ingat Bapak Ibu, proses bisnis ini Anda harus memulai dengan banyak hal kepastian. Karena orang di luar butuh kepastian. Kita bicara ngomongin dimsum, kita ngomongin mie. Orang di luar sana pengen dimsumnya itu rasanya begitu terus tiap hari. Gitu loh. Ya, jadi sebentar, tiba-tiba ada telepon masuk. Tunggu saya matiin dulu. Ini teleponnya deal beli rumah loh. Saya lagi jual rumah. Nggak apa-apa, nanti kita angkat setelah jam 9 setelah selesai dengan Anda. Pasti deal. Ini karena bapaknya dari tadi pagi nggak telepon janji saya hari ini, tapi nggak apa-apa, nanti saya WA aja. Nah, kembali ke certainty. Ingat Bapak Ibu, main dimsum, main mie, main apapun, laundry. Kembali ke certainty, pikirkan bahwa apa yang ingin kepastian Anda berikan kepada baik diri Anda, baik tim Anda, maupun customer atau orang di sekitar Anda. Ingat, di luar sana orang butuh yang namanya certainty. Oh pasti kalau Anda akan konsisten. Konsisten dari apa? Dari kedisiplinan Anda dalam bekerja. Konsisten dalam apa? Standarisasi Anda. Konsisten dalam apa? Kepastian dalam apa? Oh ya, kepastian dalam apa experience atau pelayanan yang Anda berikan. Ingat, orang di luar sana nggak butuh sesuatu yang disebut coba-coba. Kalau saya, sampai hari ini saya merasa bersyukur, kafe saya sekarang berumur 6 tahun. Dan saya merasa bahwa sekarang pelanggannya udah enak banget gitu. Bahkan mereka sampai bilang, mereka rindu terhadap menu-menu yang sudah kita hapus. Tapi itu adalah sebuah strategi. Kenapa? Karena nanti suatu saat kita keluarkan lagi. Tapi kenapa? Karena ada kalanya orang itu butuh yang namanya, Bapak Ibu ingat, yang namanya keterbatasan. Makanya ada orang bilang, tutup sekian jam dicari orang. Saya pernah bahas di materi sebelumnya. Apapun yang sekian jam dicari, apapun yang bentuknya limit dicari. Makanya ada orang bilang, diskon terbatas dikasih waktu. Itu buat orang menunjukkan rasa ingin cepat harus memiliki. Bahkan yang menarik, barang-barang branded, barang-barang mahal aja, mereka kasih nomor seri. Kenapa nomor seri? Dicetak 1000, diproduksi 1000 unit. Mulai dari jam tangan, mulai dari sepatu, mulai dari tas, orang berbondong-bondong. Kenapa? Karena rasa terbatas atau limit itu benar-benar membuat orang merasa urgent untuk melakukan. Diskon 70% hari ini aja. Nah, kembali, yuk Bapak Ibu, tadi kita ngomongin saya, ada 3, fokus, familiarity, dan certainty. Jadi mulai sekarang, bagaimana kita membuat fokus kita mau kemana, kita mau ambil bisnis sendiri, atau kita kasih orang profesional, atau kita masih mau tetap sampingan. Hasilnya akan sesuai dengan fokus Anda. Yang kedua, familiarity, bagaimana terhadap bisnis ini kita nyemplung langsung, dan setelah kita putuskan, kita akan makin familiar terhadap bisnis kita. Kita akan tahu problemnya, kita akan tahu bagaimana cara solusinya, bagaimana kita harus bertemu dengan siapa, berkomunitas dengan OMG ini juga, ini adalah bagian yang Anda pengen familiarity. Dan pelan-pelan kayak sekarang, Mas Pram dengan yang lain udah makin kenal, Bu, gimana kabarnya, Pak, gimana bisnisnya?
luar biasa. Jadi Anda benar-benar jadi orang yang akhirnya mau, dan di antara Anda juga jadi sebuah hal yang familiar, dan Anda akhirnya di antara Anda juga jadi lintas bisnis nantinya gitu loh. Betul, betul. Dan kalau saya menarik buat Anda adalah kalau Anda dari episode 1 OMG ini sampai episode 41 dan Anda terus berkembang, dan perkembangan Anda growth, ingat Bapak Ibu, tumbuh. Teman-teman Anda yang tadi nggak tertarik sama Anda bisa jadi franchise Anda nanti. Betul, Atau menjadi cabangnya Anda. Kenapa? Mereka tertarik terhadap konsistensi tadi. Nah, kembali ke nomor 3 adalah certainty, yaitu dibentuk kepastian yang Anda bikin. Kalau saya sekarang ketemu ibu atau bapak, 10 episode lagi, atau 10 bulan lagi, atau 2 tahun lagi, ternyata bapak makin growth, usahanya makin ngiler. Bahkan kalau perlu begitu ngomong begini, saya tanya, Pak, kalau buka cabang berapa? 300 juta, besok Pak, buka Pak. Sesimpel itu sebenarnya bisnis. Ya. Nah, seringkali kita lupa dan kita berpikir bahwa semua, makanya kemarin saya sharing ke beberapa teman-teman sales. Ingat, jadi sales, jadi penjual itu jangan selalu memosisikan customer itu sebagai customer. Jadikan mereka sebagai teman atau sahabat atau orang dekat dengan Anda. Kenapa? Itulah munculnya trust. Tapi kalau Anda masih bentuknya saya adalah penjual, dia pembeli, selama itu terus Anda bikin, Anda akan cuma dapat batasan itu. Jadi mulai sekarang jadikanlah mereka adalah bagian dari orang yang memang teman atau sahabat atau orang yang paling dekat dengan diri Anda. Maka pelayanannya jadi pelayanan spesial. Walaupun bayar-bayar juga gitu loh. Bahkan ada orang bilang, gue kasih diskon lah buat lo, berapa persen? 10%. Nggak apa-apa, tapi teman jadi teman, dan mereka punya komunitas. Dan karena certainty tadi, kepastian tadi membuat orang di luar sana jadinya merasa bahwa Anda rasanya pasti enak. Anda pasti bisa diandalkan. Orang percaya, kalau udah pasti itu enak buat orang mempercayai Anda, dan orang tidak kecewa. Contohnya sederhana, oh Mas Pram, udah pasti nih, barangnya ini udah pasti bagus lah. Dia jaga kualitas betul. Dia jaga betul. Pokoknya saya kenal dia sudah 10 tahun dan orangnya tidak pernah ingkar. Oh Ibu Sinka, oh Ibu Nisa, oh dia kalau udah bikin, udah deh packagingnya rasanya udah pasti enak. Udah deh, oh saya udah kenal hampir 15 tahun atau 10 tahun atau 2 tahun. Dan itu secara nggak langsung Anda jadi mod dari mulut ke mulut, Anda dipromosikan oleh banyak orang. Sayangnya dalam proses bisnis ini, banyak orang di luar sana inkonsisten, Bapak Ibu. Mereka hanya cari jalan cepat. Bahkan ada istilah di luar sana, cuan aja lah. Yang penting cuan, kualitas, Pak. Ganti merek, ganti turunkan supaya bisa ngejar persaingan harga. Ingat, persaingan harga bukan segala-galanya. Mungkin Anda sudah belajar lah selama 40 episode kemarin. Perang harga. Kalau saya sampai hari ini bertahan 6 tahun, saya cuma perangnya adalah kualitas. Selalu saya bilang, jangan pernah turun kualitas, dan jangan pernah pelayanannya juga berubah. Karena orang butuh itu. Nah, sekarang kita ngomongin nomor 2. Bagaimana kondisi sekarang saya bisa take off? Bagaimana kondisi sekarang saya bisa berkembang? Kondisi Anda sudah makin turun, kemarin pandemi, bagaimana naikin lagi? Kita bicara soal waktu. Ingat Bapak Ibu, yang namanya bertahan itu nggak gampang. Yang namanya terus, istilahnya kalau kita tinju diserang terus lama-lama juga, kalau istilah orang Jawa gembuk juga gitu. Tapi ingat, iya, bonyok juga nih. Tapi kalau kita terus bertahan dan kita punya fokusnya, kita udah jelas, kita sudah tahu goal kita nanti yang keempat, kita akan mudah terhadap waktu. Nah, saya ingin sharing kepada Anda. Dalam dunia otak manusia, kita bicara tentang waktu 10.000 jam itu orang dianggapnya expert, ahli. Jadi kalau Anda sekarang baru mulai, baru 100 jam, baru 1.000 jam, terus Anda berharap langsung hasil yang luar biasa, tenang, itu belum waktunya. Anda masih belajar. Makanya banyak orang di luar sana bilang, kalau Anda sudah bisa lolos 5 tahun, Anda dalam berbisnis, berkarir, berumah tangga, ini Anda udah one step untuk melihat bahwa diri Anda pelan-pelan sudah mulai ahli. Kenapa saya bilang 10.000 jam? Anggap aja satu hari Anda kerja atau berbisnis, Anda mulai dengan 8 jam atau 6 jam. 1 tahun 50 minggu. 1 minggu kita anggap aja Anda 20 jam lah, full. Menurut saya setiap hari sampai minggu atau sampai Sabtu, total 20 jam efektif saya bisnis atau saya bekerja. Berarti kalau dikali 50, Anda 1.000 jam. Berarti secara nggak langsung Anda bisa 10 tahun baru ahli. Tapi dengan adanya pandemi kemarin bilang, coach saya sehari mau nggak mau total coach. Bahkan seminggu saya bukan 20 jam, seminggu saya 40 jam. Berarti sehari hampir 8 jam atau 6 jam. Anda cukup 5 tahun jadi expert. Anda cukup 5 tahun jadi ahli. Kan saya pernah sharing kepada Anda, saya sudah merasa sampai hari ini yang namanya rekrut, aduh udah gampang banget. Saya harus ngerti. Saya tahu bagaimana. Nah, Bapak dan Ibu, ayo mau nanya tentang rekrut.
dalam kondisi pandemik, ayo tanya saya. Kenapa? Saya ngalamin sendiri bagian proses. Kan saya pernah cerita kepada Anda, kafe sebelum pandemik dengan hari ini. Dulu manpower 17 orang untuk luas yang sama dengan hari ini. Hari ini kita nggak lebih dari 8 orang. Terus cost-nya lebih murah daripada sebelumnya. Jauh fix cost kita. Memang beberapa melakukan yang disebut tadi, proses penurunan dan kenaikan. Ini kadang-kadang nggak kita sadari. Ini pembelajarannya luar biasa kalau Anda fokus. Jadi ngomongin soal nomor 2 waktu, ayo Bapak Ibu mulai sekarang. Ingat, proses mencari keuntungan, mencari hasil, mencari target, sabarlah terhadap waktu. Bikin angka, kapan waktu Anda untuk bisa BP, kapan waktu Anda untuk bisa langsung terbang. Hari ini beberapa pengusaha, termasuk Anda dan saya, tidak langsung tiba-tiba naik. Bahkan beberapa prosesnya masih cukup pelan, tapi sudah mengarah naik. Saya juga merasa sudah mulai naik. Sabarlah, karena waktu tidak pernah bohong. Nikmati saja. Ingat, proses nikmat itu, aduh, Anda jangan pernah bilang, Coach, berat. Enggak. Kadang-kadang waktu itu terbang. Beneran, percaya saya. Buktinya hari ini kita ngomong OMG 41 loh. Bayangin. Saya, wah luar biasa Mas Pram, Anda 41, artinya 41 minggu Bapak Ibu. Jadi kalau Anda sekarang nambahin 11 minggu lagi, 1 tahun ini episodenya OMG ini. Gitu. Dan ini luar biasa. Coba sekarang ngacak masing-masing Bapak Ibu, para pengusaha yang ada di komunitasnya Mas Pram ini OMG ini. Wah dulu episode 1 sampai 10, wah kayaknya agak kurang charming ini. Ada kayaknya agak ini. Kok hari ini kok kayaknya udah makin orang 5, orang 6. Nah, hari ini udah, wah saya luar biasa. Ngeliat animo sudah 34 loh, waduh. Jadi, yuk bicara waktu, ini hanya masalah konsistensi Anda. Ingat, untuk menjadi expert di bisnis Anda, beberapa orang butuh waktu 5 tahun, 10 tahun. Tapi banyak orang yang sekarang cukup dengan belajar seperti ini bersama komunitas, mereka shortcut 2-3 tahun sudah take off. Bahkan sudah bikin cabang. Bahkan ada beberapa yang kemarin saya dengar cukup 3 bulan, 6 bulan. Waduh. Tapi kalau saya ingat pondasinya harus kuat. Karena beberapa yang saya lihat terlalu cepat juga nyungsepnya cepat Bapak Ibu. Iya betul. Bahkan yang nyungsep itu kalau ketemu saya cuma bilang gini, ini cara menghibur mereka. Coach, sikam isiku. Jadi kalau begini nyungsep ya sudah lah Coach. Berarti ntar ditata ulang lagi gitu. Nah, kalau saya pengen ngajak Anda adalah yakini waktu, percaya sama waktu, dan waktu tidak pernah mengingkari Anda kalau Anda terus. Mungkin ada yang pernah lihat di YouTube atau follow IG-nya yang namanya saya sebutnya pabrik dimsum di Depok. Itu si suami istri itu bercerita apa? Saya awalnya dari online masuk ke marketplace ke Tokopedia kemana masih orderannya 1, 2, 5. Hari ini beliau wah omsetnya udah dianggapnya miliaran. Kenapa? Proses itu dinikmati saya. Saya kalau ditanya itu wah kayaknya kita itu omsetnya nyari 1 juta aja susah, 2 juta kayaknya susah. Tapi karena kalau dinikmati terus akhirnya waktu angka yang kita inginkan tuh udah enak banget. Ayo Bapak Ibu mungkin juga punya cerita. Coach saya dulu juga ngawalinya dapat omset 1 juta, 2 juta juga susah. Hari ini mungkin udah 10 juta, bahkan ada makin bingung kan. Bahkan ada orang yang dulu sampai bilang, aduh kapan aku libur ini. Jadi inilah manusia, fenomenanya menarik. Di saat Anda dulu bingung cari omsetnya, Anda waktunya banyak. Terus di saat Anda udah makin gede, aku liburnya kapan ini ya? Makanya saya selalu bilang ke teman-teman, di saat Anda mendapatkan, buat saya itu adalah sebuah proses cobaan. Cobaan itu adalah seperti itu. Saya cuma bilang bersyukur. Nah, kembali soal waktu ini hanya masalahnya bersyukur. Mudah-mudahan. Jadi saya waktu sampai 2 ini mudah-mudahan Bapak Ibu. Kalau dikata ada yang mau nanya, Mas Pram juga bisa langsung stop saya karena kita sambil jalan aja biar Anda juga makin ngerti harus ngapain prosesnya. Nggak ada yang nanya nih 1, 2. Materinya dihabiskan dulu aja Coach. Oke, siap. Lanjut ya. Oke. Nah, yang ketiga ini kita ngomongin soal fleksibilitas. Jadi tadi 1 saya, nomor 2 tentang waktu, ketiga adalah fleksibilitas. Ingat Bapak Ibu, dalam proses Anda berbisnis, membangun sebuah bisnis apapun, Anda menjadi pengusaha, ingat jadilah orang yang fleksibel.
Bukan jadi orang yang, bukan berarti coach saya berarti harus merubah waktu atau target, enggak. Yang disebut fleksibilitas ini lebih ke arah komunikasi, lebih ke arah cara. Jadi orang-orang yang luas, orang-orang yang tahu bagaimana menghadapi benturan, dia harus ngapain. Orang-orang ini akan mudah sukses dibandingkan orang begitu mentok, frustasi. Begitu mentok, udah nganggapnya gagal. Begitu mentok, nggak mau cari cara. Nah, orang-orang yang saya yakin yang ada dalam OMG ini, obrolan malam Jumat malam ini, dan yang kemarin-kemarin ikut, ini orang yang pengen tahu caranya. Oh, ada orang di luar sana. Ada orang, oh ya, inilah fleksibilitas. Jadi tips ketiga fleksibilitas apa? Mulai sekarang cari cara. Banyak orang di luar sana punya cara. Bahasa saya cari benchmark, cari contoh, cari role model. Jadi kalau bisnis mie ayam mana yang paling sukses? Di sekitar Anda. Jangan merasa, wah saya bisa sendiri. Enggak Bapak Ibu, tenang aja. Semua bisnis yang Anda create hari ini itu contohnya banyak. Cuma kadang-kadang, aduh apalagi sekarang zamannya YouTube, zamannya sosial media, waduh tinggal follow aja orang-orang itu. Kalau perlu bisnis mie ayam Anda, follow-nya 100 bisnis mie ayam. Udah Anda tinggal, wah kok ini bisa sukses ya? Ngapain ternyata mie ayamnya diganti keriting misalnya, atau ganti apa, ganti rasa apa lah. Nah, kalau Anda makin jago begitu, Anda makin keren. Kenapa? Beberapa orang yang saya temuin, kayak tadi ngomongin pabrik dimsum Bapak Ibu. Wah teman-teman, tadi Bu Nisa, dimsum mau coach. Dimsum itu cuman tinggal follow. Tinggal ATM, amati, tiru, modifikasi. Iya, saya sekarang punya dimsum ini dimsum yang sebenarnya ada di pinggiran jalan. Tapi inilah menariknya manusia. Kita bicaranya adalah brand. Kopi saya dengan kopinya Starbucks atau kopi-kopi keliling tempat lain. Orang itu begitu minum, padahal mungkin jenisnya sama, tapi rasa bisa berbeda. Nah, artinya apa? Yuk, jadilah orang yang fleksibel, mau belajar, mau mendapatkan masukan. Sayangnya seringkali Anda nganggapnya benar, udah ngusep benar, udah makin anganggap sehingga Anda akhirnya nyalain diri sendiri. Kok kenapa ya? Kok aku kok kayaknya ini enggak fleksibel. Gitu loh. Bahasa saya sederhana. Kalau Anda belum pernah bisnis A dengan sukses, A itu misalnya contoh jualan bebek, jualan lele, jualan ayam. Udahlah, mendingan belajar sama orang sukses. Lucunya manusia sudah nggak sukses bisnis mie atau ayam atau apa, Anda nasihati teman yang baru mulai, lu jangan bisnis ayam lo. Kenapa? Susah. Lah, temannya dengerin lagi. Karena temannya yakin bahwa Anda itu sudah mulai gitu loh. Mas Pram itu bisa ketemu temannya, Mas, bisnis apa? Laundry. Jangan Mas. Sementara yang ditanya pegawai negeri. Jadi artinya apa? Yuk mulai sekarang bertanyalah, benchmark lah, punya role model lah, punya mentor sama orang-orang yang memang sedang bisnisnya Anda lakukan. Anda bisnis cafe shop, cari cafe shop yang menurut Anda bisa Anda ajak ngobrol. Omsetnya berapa Mas? Oh omsetnya sebulan, sehari 10 juta. Waduh saya baru 1 juta. Piye cara nih Mas supaya 10 juta? Belajar sama dia. Jangan Anda omsetnya Anda 1 juta, nanya orang yang omsetnya baru 500.000. yang ada dia juga ngeluh. Ya emang pasal kopi nih. Kayaknya kita harus ganti bisnis nih. Kayaknya gimana kalau sekarang kopiku dicampur sama bakso sama mie ayam. Wah jadi ngaco gitu. Terus Anda bingung, kok makin nyungsep ini bisnisku. Ya Anda nanya orang makin salah gitu loh. Jadi ya fleksibel ini buat saya poin penting untuk memulai dalam bisnis, karena ini cara yang saya lakukan. Bagaimana saya mudah banget menyerap. Bapak Ibu ingat, menyerap. Tapi syaratnya bukan menyerap sama orang yang gagal. Bukan mengamati atau meniru orang yang gagal. Tapi saya menyerap, mengamati, dan meniru orang yang sudah berhasil duluan. Saya pernah cerita di OMG sebelumnya. Kopi saya begitu pandemik awal, banyak orang jualan literan. Bagaimana cara saya bertahan? Saya jualan literan. Itu untuk orang-orang yang kaku, orang-orang yang merasa ngerti dan so tahu anti literan. Wah, gua nggak bisa Mas. Itu menurut idealis saya nggak cocok. Ya udah, yang ikut amati literan bertahan, yang enggak ya nyungsep. Habis itu banting setirnya lucu gitu. Nah, ingat Bapak Ibu, sekali lagi mungkin nanti ke depan akan banyak hal-hal lagi terjadi seperti pandemi. Hanya orang-orang yang fleksibel, orang-orang yang mudah mencerna, meniru, menyerap. Orang-orang itulah yang bisa bertahan. Orang yang bisa melewati zaman dengan cukup mulus. Kenapa? Karena orang itu terus
berkreasi, terus kreatif, Betul. terus meng-ATM-kan dirinya, mengamati Hmm. juru modifikasi terhadap produk apapun, terus bisa bertahan. Gitu loh. Jadi tips ketiga ini, please fleksibel. Dapat masukan, cerna dulu di pikiran. Ya. Sebentar. Ini artinya apa? Jangan, nggak benar itu. Kalau nggak benar, kenapa dia bisa sukses? Gitu loh. Terus ada ini menarik nih buat Anda semua nih. Ya. Mungkin coach kayaknya dia pakai ilmu dukun ini. Kalau Waduh. nggak dari Gunung Lawu kayaknya. Atau dari Gunung Gunung Kawi. mana ini, Mas? Gunung Kawi. Gitu. Nggak begitu dalam strategi berbisnis. Ini kayaknya harus dikasih ini nih, doa-doa nih. Ini Waduh. kayaknya kita dapat kiriman dari sebelah. Nggak begitu cara bisnis. Karena real bisnis Bapak Ibu itu jauh dari itu. Gitu loh. Banyak bisnis menggunakan strategi. Orang-orang yang fleksibel tahu bagaimana cara yang strategi. Ya mudah sangat. Jadi artinya apa, Coach? Maksudnya, Coach? Orang-orang fleksibel mudah beradaptasi. Orang-orang fleksibel punya mentor. Nggak merasa benar sendiri. Nggak merasa kayaknya saya tahu semuanya. Ingat Bapak Ibu, kalau Anda ketemu orang yang makin tahu semua, pengusaha yang ngerti semua, aduh dia udah triliunan. Saya aja masih belajar. Para mentor-mentor sebelum Anda juga saya yakin belajar. Karena kalau udah ngerti semua, aduh, Mas Pram ngerti semua, nggak bikin OMG Bapak Ibu. Dia udah ke bulan kayak Elon Musk gitu. Bingung dia bikin pesawat sendiri ke bulan. Gitu. Jadi kalau Anda masih belum luar biasa, saatnya fleksibel, saatnya menyerap seperti spons, bukan seperti baja atau besi yang keras kepala, yang aduh ngomong apa ini? Aduh, kalau udah kayak gitu, Anda nggak akan pernah bisa berhasil. Dalam tanda kutip, bisa, tapi butuh waktu lebih lama. Jadi bukan berarti nggak sama sekali, bisa. Tapi butuh waktu lebih lama. Tapi orang yang spon, orang yang fleksibel, orang yang mudah sekali menyerap, meniru, dan mengadaptasi, aduh, gampang banget mengikuti keadaan. Hari ini perubahan apa? Packagingnya gimana? Rasanya gimana? Bentuk, ikutin. Modifikasi, jangan bilang, lu niru-niru, nggak apa-apa. Yang penting untung saya. Gitu loh. Terus ingat, banyak orang yang kadang-kadang dipikir memang menjadi pertama itu nggak gampang. Tapi kalau Anda terus sudah belajar, pelan-pelan nggak taunya Anda jadi yang pertama punya ide. Dari mana? Dari proses ini. Gitu loh. Dulu kopi itu Bapak Ibu, cuman kopi hitam sama kopi susu. Betul, betul. Bergerak oleh waktu, ada kopi pandan. Ada kopi. Sekarang jadi kopi brown sugar atau gula aren. Muncul lagi karamel, muncul lagi hazelnut, muncul lagi kopi biskop, kopi macam-macam. Bahkan yang saya minum ini sekarang kopi kelapa. Waduh. Pakai jeruk. Waduh, orang udah makin, wah ternyata berevolusi terhadap banyak perubahan. Nah, orang-orang yang cuman nganggap kopi di depan matanya cuman kopi susu dan kopi hitam, ya sudah. Anda bukanya di pinggir kampung deh. Gitu lah. Ya Bapak Ibu ya, jadi kembali lagi, yuk please nomor 3 ini penting buat Anda, karena ini proses bertahan untuk Anda supaya Anda tidak lagi terus nyusup, tapi naik. Dan yang terakhir, nah ini yang menarik buat Anda semua, dan mungkin sudah Anda lakukan, tapi saya cuma ngingetin aja. Saya dalam proses berbisnis maupun berkarir, saya ingetin pada Anda, yang keempatnya adalah, ayo berbasis outcome. Apa coach maksudnya? Anda harus punya goal, Anda harus punya tujuan, punya target. Anda bangun bisnis ini targetnya kapan? Setiap tahun berapa? Bentuk realnya seperti apa? Ingat, target ini tidak bisa, saya targetnya pokoknya maju, coach. Enggak ada bentuk. Ingat, bentuknya harus nilai nominal. Contoh, coach, saya mau bangun bisnis ini, target saya setiap bulan income saya nambah 20 juta. Berarti saya profit saya, cuan saya 20 juta. Atau saya targetnya tahun ini balik modal dari 300 juta yang saya keluarin. Atau Anda mau bikin target apa lagi? Oh, saya harus beli rumah. Ingat, semua target bentuknya nominal. Artinya bisa Harus spesifik ya, dirupiahkan. Coach ya? Iya, kalau Anda masih targetnya, ngapain buka usaha, Bu? Ya, buat ngisi-ngisi waktu. Aduh, Anda luar biasa loh. Ngisi waktu pakai buang duit itu ya luar biasa itu ya. Kecuali kalau ngisi waktu dikasih duit, ya boleh Bapak Ibu. Kalau ngisi waktu Anda buang duit artinya rugi ya buat apa? Atau aduh buat nyenengin anak, itu bukan target. Outcome harus spesifik, outcome harus bisa diukur, outcome harus bentuknya bisa Anda rupiahkan, nominalkan. Tujuannya apa? Yang keempat ini buat saya, ini yang memberikan motivasi untuk Anda. Contoh, saya pengen target 1 bulan omsetnya 200 juta. Contoh, begitu hari ini saya dapat 10 juta, wah saya bilang seminggu saya dapat 40 juta, wah
berarti tinggal 160 lagi. Oh ternyata bulan depan udah dapat nih saya dalam seminggu 80 juta. Oh berarti 120 juta saya udah dapat. Saya kira, wah semangat Anda menggebu-gebu. Sehingga Anda tahu, oh ini caranya naikin omset. Oh rame itu hari-hari ini. Maka Anda setiap hari pada proses waktunya, Anda semakin enjoy. Kenapa? Ukurannya udah enak. Sama kayak Anda lari, atau Anda sedang berpergian, Anda tahu kilometer berapa. Ya. Jakarta-Bandung misalnya 200 meter, atau Jakarta-Semarang misalnya 400 meter, Anda sudah 300 meter. Berarti 100 meter lagi. Oh berarti saya sejam setengah lagi nyampe, atau 2 jam. Enak prosesnya. Nah buat orang-orang yang tidak punya outcome, tidak punya goal, Anda nggak ngerti. Anda yang ada cuma ngeluh aja. Aku tiap hari bangun pagi, tutup malam, toko ini nggak rame-rame, jualan online nggak ada yang order. Ngeluh aja Anda. Kenapa? Ya. Karena Anda nggak bisa uraikan lagi. Tapi kalau Anda yakin bahwa, oh ya, hari Senin ternyata penjualanku cuma 30 transaksi nih. Oh, ternyata hari Rebu nih 200 transaksi. Oh berarti Rebu ini rame. Berarti Rebu kalau perlu nggak ada promo. Tapi Senin saya bikin promo. Kenapa? Karena kalau ukurannya sudah makin data, ingat Bapak Ibu, outcome melahirkan data. Ya. Outcome melahirkan angka untuk Anda. Sehingga ukuran-ukuran itu memudahkan Anda. Bahkan Anda bisa tahu kapan Anda harus libur. Oh ternyata kayak kafe saya. Banyak orang yang komplain, kenapa? Kenapa kafe coach kok setiap minggu libur? Karena kita sudah melihat, itu adalah kalau kita harus buka, kita harus menambah manpower. Artinya tingkat risikonya biaya kita naik. Nah, outcome ini membantu Anda Bapak Ibu sehingga proses Anda berjalan itu semangatnya enak. Kontrol pribadi Anda juga enak banget. Bahkan Anda kalau istilahnya lari itu kapan mau istirahat, minum Anda enak. Anda berjalan dalam perjalanan enak semuanya. Kenapa? Anda sudah lihat bahkan ada orang bilang, "Coach, kayaknya saya nggak perlu 30 hari untuk mencapai target saya 200 juta. Ternyata cukup 20 hari. Berarti bulan depan saya bisa naikin jadi 250. Berarti setahun saya minimal 3M. Loh, kalau Anda sudah makin tahu angka-angka itu, Anda mau membuka cabang lagi, Anda mau membuat sistem atau apa, enak banget buat diri Anda. Dan yang paling menarik proses dari outcome ini adalah Anda merasa bahwa proses yang Anda lakukan hasilnya jelas. Jadi buat Bapak Ibu, penutup dari saya, yang belum punya goal, buka cabang untuk apa, buka usaha untuk apa, buka bisnis untuk apa, bikin dari sekarang. Kalau boleh lu tertulis. Terus kalau ada yang bilang, coach saya sudah tertulis kok nggak nyampe-nyampe, yuk kembali ke nomor 3. Saya fleksibel nggak? Saya menjadi orang yang mudah belajar nggak? Saya mudah meniru orang nggak? Atau saya kaku terhadap diri saya? Kalau sudah melakukan itu, kembali ke nomor 2. Ya, prosesnya ini saya sudah, waktunya sudah saya korbankan seberapa banyak untuk mencapai expert atau ahli atau menjadi orang yang akhirnya saya total. Kalau saya masih setengah hati ya susah Anda. Saya sudah fleksibel tuh, tapi satu hari cuma 2 jam. Aduh, Anda masih 10 jam mencintai pekerjaan Anda ya susah bisnis Anda. Terus yang terakhir kembali ke nomor 1 saya. Saya hanya ini total enggak? Saya hanya yakin enggak? Jadi sebenarnya ini satu cycle Bapak Ibu. Jadi mulai dari saya, waktu, fleksibel, dan outcome. Kembali lagi, outcome tergantung fleksibel Anda, tergantung begini. Kenapa? Karena semua ini akan menjadi goal. Karena untuk mencapai ini, Anda perlu diri Anda. Nggak bisa Anda bikin goal tinggi-tinggi, tapi semuanya sudah anak buah. Saya punya teman pemilik coffee shop juga di Jakarta. Dia kerja, Bapak Ibu. Kerja. Jadi dianggap coffee itu sebagai bisnis sampingan. Waduh, puyeng Bapak Ibu. Setiap bulan puyeng. Setiap bulan dia nanya, kenapa kok nggak sesuai target ya? Waduh, kenapa kok manajernya nggak pernah kelihatan? Kenapa supervisornya hilang-hilang? Anda bingung sendiri, malah Anda akhirnya apa? Inilah manusia. Mudah-mudahan tidak terjadi semua yang ada di sini. Di saat Anda bekerja di kantor, Anda mikirin urusan bisnis Anda atau urusan rumah. Tapi di saat Anda di bisnis Anda atau rumah Anda mikirin kantor. Nah, terus Anda di mana dong? Badannya di situ, tapi pikirannya di tempat lain. Mudah-mudahan yuk segera tobat, Bapak Ibu. Sadari bahwa 4 tips dari saya ini akan membantu sangat mudah. Besok pagi Anda lakukan pun cukup mudah buat diri Anda untuk menyadari. Karena apa? Banyak orang hanya karena saya aja mereka lebih baik. Banyak orang hanya karena fleksibel aja. Oh, dia sudah mudah lagi dapat masukan. Tapi bukan menjadi orang pelin-pelan ya Bapak Ibu. Masukan sana sini ganti lagi. Kok saya kok nggak pernah dapat? Enggak begitu juga. Kalau saya Bapak Ibu, saya cari 2 benchmark. Dari mana? Dari coffee shop saya. Jadi saya mau kemana? 2 itu yang akan saya lihat. Dia promo apa, saya harus paling nggak tahu. Harganya gimana, strategi gimana.
Jadi ingat, benchmark itu apple to apple. Coffee shop saya cuma cabangnya baru satu, saya nggak bisa benchmark Starbucks. Saya nggak bisa benchmark kopi kenangan, saya nggak bisa benchmark janji jiwa. Berarti saya harus nyari orang yang masih cabangnya satu atau paling maksimal 10 atau 5. Yang mana hanya sekedar menu. Ingat, benchmark tidak all, tidak semua. Jadi kalau saya mau buka kayak Mas Pram, saya nggak bisa membenchmark Mas Pram semua. Saya cuma benchmark satu item atau 2 itemnya Mas Pram. Oh, Mas Pram ini strategi jualan cairan ininya atau jualan sabunnya ini begini. Oh, saya tiru itu aja. Benchmark bukan semua bisnisnya, tapi strategi-strategi sehingga kita bisa dapat banyak benchmark, banyak-banyak patokan, banyak-banyak tolak ukur. Itu memudahkan Anda. Oh, dia caranya karyawannya itu 3 orang melayani semua. Oh, oke, ini saya strategi melayani karyawannya, saya benchmark restoran ini deh. Kayaknya ini keren. Kenapa? Orang teratasi, semua juga puas. Oh, benchmarknya kalau misalnya makanannya nggak enak, oh dia langsung diganti baru. Oh, saya pakai benchmark ini dari restoran lain. Jadi ini hal-hal kecil yang kadang-kadang piece by piece. Nah, gimana caranya coach? Saya dapat itu. Terakhir dari saya, yuk Bapak Ibu, banyaklah ikut komunitas. Belajari dengan OMG, banyak sharing di sini. Anda nggak perlu keluar tempat, nonton YouTube. Tapi kalau Anda punya waktu, jalan-jalanlah. Piknik, pergi ke tempat yang lain. Itu membantu Anda untuk, saya dengan istri, banyak dapat ide dari Jogja, Solo, Bandung. Bahkan kalau nanti ada yang dari Aceh, saya pernah dari Aceh, saya dapat ide, terus kopi, bagaimana dari Makassar, bagaimana proses penyajian, Robusta sama susu kental manis rasanya, waduh, strong parah gitu. Terus bagaimana Vietnam trip, bagaimana kopi, beer brand. Dari mana? Dari proses saya piknik dan jalan-jalan. Itu saja, kalau ada pertanyaan, monggo. Saya bikin sesimpel mungkin, jadi mulai sekarang diingat, 1, 2, 3, 4. Saya, waktu, fleksibel, outcome. Outcome tergantung fleksibel Anda dan waktu dan saya. Itu saja dari saya Mas Pram. Saya kembalikan Mas Pram. Monggo Bapak Ibu kalau mau nanya silakan. Materinya ini daging banget ini. Oke Bapak Ibu ya, kalau ada pertanyaan silakan ditulis atau mungkin mau ngobrol langsung open mic gak apa-apa. Ini pertanyaan pertama dari saya ini coach. Ini dari monggo Mas Pram. Materi pertama ini tentang saya. Ya. Untuk sukses atau gagalnya dalam berbisnis itu memang tergantung dari orangnya ya coach ya. Pertanyaan saya, bagaimana cara membesarkan niat kita agar kita tuh bermental tangguh, tidak mudah putus asa. Itu sayanya tuh harus bagaimana? Oke, ini sebenarnya jawabannya simpel buat Mas Pram dan semuanya para pengusaha yang ada di sini. Rasa takutnya naikin. Rasa takutnya naikin aja, fear-nya naikin. Jadi kalau saya kalau gini, Mas Pram takutnya kalau cuma rugi 10 juta lah, kecil. Kehilangan rumah kecil, rumahnya masih punya 10, Anda nggak akan pernah, sayanya nggak pernah tinggi. Tapi kalau rumah cuma 1, nyicil lagi, kayak tadi telepon yang saya mau deal, nyicil. Begitu dia berbisnis total. Makanya kalau dulu pelajarannya paling asik adalah buat Anda semua yang nggak pernah punya utang. Coba Anda hutang, dan Anda pakai utang itu, dan bayangkan debt collector akan menakuti Anda. Maka Anda akan kerja keras. Tapi kalau duit Anda pakai duit 100 juta, hilang masih ada 1 miliar kok. Anda pakai 1 miliar, hilang masih ada 10 miliar. Anda nggak akan punya saya. Jadi saya itu makin gede kalau takutnya Anda gede. Jadi Mas Pram, banyak orang yang kadang-kadang nggak sadar. Nih buat teman-teman pengusaha di sini, kadang-kadang modalnya cuma itu toh, pesangonnya cuma itu toh, atau duit tabungannya cuma itu toh. Anda akan total. Makanya agak konyol kalau Anda sudah punya itu toh, terus Anda udah fear-nya udah tinggi, males. Aduh, sedih saya. Jadi tipsnya cuma itu, sesimpel itu, rasa takutnya naikin, gedein Mas. Kalau perlu dibikin visual auditori, wah ini bayangin ini, nanti nasib anakku makan apa nih, nanti sekolah apa, nanti wah kalau Anda makin takut, Anda kerja keras kok. Gini aja lah sederhana. Buat Anda yang besok pagi nyari makan aja bingung, Anda akan kerja keras. Betul. Tapi kalau Anda bilang, udahlah. Makanya kenapa orang itu berbisnis dan bekerja sampingan jarang banget sukses luar biasa, karena Anda begitu sepi, nggak apa-apa lah dari kantor gaji bulanan kok. Iya sih. Gitu loh. Istri berbisnis, suami kerja. Iya mah sepi, iya sepi. Gajimu saya utuh kok, iya udah aman. Gitu. Iya sih. Gitu aja. Jadi kalau kayak Mas Pram, gampang Mas. Memotivasi Mas Pram besok pagi adalah bayangkan
Kayak sekarang ini saya sudah mau mulai anak saya nih Mas Pram tahun ini, dan begitu ngelihat kedokteran angkanya sekian, serem Mas. Jadi kalau kita sekarang tiba-tiba malas itu kita ingat, ini anak bakal siapa yang bayarin kuliah nih, masa kita minta-minta orang gitu. Yes. Gitu loh. Jadi hal-hal kayak gitu yang membuat Anda nggak bisa tidur. Buat Anda semua lah, Bapak Ibu yang punya anak, punya suami, punya istri, atau ya kalau punya suami sih nggak perlu dipikirin ya. Yang suami punya istri lah, laki-laki lah, gitu ya. Anda bawa anak orang, Anda menghidupi anak orang, bahkan Anda punya hidup anak-anak aja sendiri. Iya. Bangun tidur mereka kelaparan, Anda mau nggak mau harus kerja keras. Gitu loh. Karena apa? Kalau istri mungkin ya kita laki-laki, adalah masih bisa lah kita makan nasi doang sama garam gitu ya. Tapi begitu ngeliat anak Anda, aduh rasanya kalau Anda malas itu nangis Anda. Apalagi kalau sekarang di saat Anda sudah nggak ada uang terus anak Anda sakit, makin nangis Anda. Terus Anda mau cari pinjaman terus setiap hari gitu. Ingat, certainty Anda, kepastian Anda lah, dia pasti cari pinjaman ini. Jadi bahkan teman Anda begitu ditelepon oleh si A yang suka pinjam, Anda juga nggak mau ngangkat. Kenapa? Dia pasti minjem ini, ngutang lagi. Gitu. Jadi jawabannya sederhana, rasa takut naikkan Mas Pram. Kalau nggak punya rasa takut, ciptakan. Ciptakan Mas Pram. Menciptakan the power of kepepet itu. Nah, ya terima kasih Mas Pram. Orang para motivator, para trainer dan sebagainya ngomongnya the power of kepepet. Karena apa? Banyak orang-orang kepepet itu gini, buat Bapak Ibu, saya rasa tidak ada yang masih sekolah kan. Sadar apa enggak? Yang SMA-nya biasa-biasa aja kayak saya, kayak Mas Pram kayaknya kayak saya sama lah. Kita maunya so-so aja. Kuliah juga so-so aja gitu. Kita lebih bertahan dan berjuang dalam kehidupan. Kenapa? Karena kita mau bersaing sama yang pintar udah nggak mampu. Maka solusinya kita bertahan. Nah, orang-orang yang kita bertahan dan berjuang ini, kita terasa. Kenapa? Jam terbang kita makin tinggi. Begitu usia 40-an, kita kelihatan lebih keren daripada yang dulu pintar. Karena yang pintar kita tanya gimana? Gila, pusing gua. Ternyata gua selama ini cuma jadi kacung. Gua cuma jadi tenaga ahli. Iya, lu udah jadi direktur gitu. Jadi nanti adalah Mas Pram, mungkin kita punya teman yang luar biasa lah, mungkin kalau saya sebutin namanya juga. Nah kemarin dengar cerita dia sampai, untung gue segera kenal ya ngobrol sama lu, jadi gue sadar dan gue sekarang jadi hebat. Dia sekarang luar biasa. Karena apa? Orang-orang yang cerdas lebih mudah cepat sebenarnya kalau mereka tidak terlena. Iya sih. Tapi kan seringkali orang cerdas itu idealis Bapak itu. Karena dia ngerti A, ya udah dia maunya A aja gitu loh. Tadi poin ketiga, tidak fleksibel. Nah, sementara orang-orang saya kayak Mas Pram, aduh, apa yang bisa ditiru ini? Usaha apa? Wes melu lah. Wah gagal, ya sudah, pokoknya berjalan lagi. Kita mulai lagi apa? Mulai lagi. Terus, tapi begitu terus, tapi kita konsisten. Wah, kita waktu menjawab. Betul nggak Mas Pram? Hari ini, betul. Sadar apa nggak, kita udah melewati semua itu. Hasil nggak pernah bohong. Makanya betul. Dari kerja keras Anda. Mudah-mudahan menjawab Mas Pram. Ini kan memang ini tadi saya mendengar berita mungkin awal Agustus itu mungkin ada pengumuman dari pemerintah ini sudah mau menjelang endemi. Jadi ini sudah momentum kita untuk bangkit lagi ini ya. Harus take off, harus take off. Berkembang. Ya, yuk moncong pesawatnya jangan dibiarin terus ya, naikin. Oh iya. Kalau udah naikin tuh udah tinggal nanti momentumnya muncul. Ingat Bapak Ibu, kalau momentumnya Anda menukik, dorongannya akan makin nyungsep aja. Makanya kalau dengan dinaikin dikit, momentumnya bisa naik. Hanya malam ini cuma saya mengajak Anda untuk merubah momentum aja. Oh ingat, aduh, alam semesta itu nggak pernah tidur. Kadang-kadang Anda nggak sadarin, Anda dapat dorongan dari alam semesta. Kenapa? Karena Anda hanya merubah pola. Saya ulangi Bapak Ibu, kalau pesawat Anda sudah ngadepnya ke atas, mau didorong angin apapun naikkan. Iya dong. Tapi kalau moncong pesawat Anda turun, mau Anda kasih dorongan apapun, bahkan kalau Anda kasih mesin makin kencang, makin nyungsep. Gitu loh. Kadang itu aja. Jadi ya kita bicara momentum. Oke, Bapak Ibu yang ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada, nih saya tanya lagi nih Coach. Ini sepertinya saya yang belajar banyak ini. Dari materi nomor 3 nih, fleksibilitas. Jadi kita berbisnis itu pasti tidak selalu mulus ya, pasti ada masalah, pasti ada stuck, kita berhenti, kita bingung mau gimana lagi. Kalau
kita bergabung dengan komunitas, apapun bisnisnya, apakah itu juga bisa memberikan jalan keluar dari kebuntuan kita? Menurut Setuju. Coach Abdul, ya. Ya, jawaban saya setuju, Mas Pram. Jadi buat Bapak Ibu semuanya, sebuah komunitas dengan konsistensi kita dari situ, itu membantu kita untuk mendapatkan insight, mendapatkan inputan, mendapatkan ide, mendapat aha moment. Bahkan, waduh, ternyata cuma begitu doang, ayam gorengnya digituin aja, dipenyet, dimasukin. Saya ingat nggak materi waktu saya itu ada yang bikin mie pakai hot plate itu. Gitu loh. Itu aja langsung meledak. Oh, kenapa nggak saya coba di sini? Tinggal saya modifikasi sedikit lah. Baik modifikasi rasa atau modifikasi harga. Modifikasi banyak ya Bapak Ibu. Nah, ternyata ikut meledak. Wah, itu kan momentum Anda. Anda dapat itu. Fleksibilitas itu dalam artian. Tapi kalau orang-orang yang kaku, ya udah dia cuma diem aja. Oh, mie hot plate. Ya iyalah dia beruntung, bagus, tempatnya strategis. Oh, Anda mau menggunakan segala sumber daya di sekitar Anda. Padahal nggak begitu caranya. Ya. Semoga itu ada pertanyaan tuh. Iya, dari Bu Riris, Pak Waris ini, sebaiknya kita meminjam untuk tambahan modal usaha atau menggunakan hasil penjualan Coach. Saya kalau meminjam nggak pede. Kalau saya sederhana, Ibu Riris ya, Mas Pram. Bu, Ibu kalau memulai sesuatu, kalau Ibu sudah yakin, mulai dengan apa yang Ibu miliki dulu. Ya. Walaupun itu kecil. Ya. Kenapa? Uang sendiri Ibu perjuangkan itu enak banget. Betul. Walaupun kecil. Contoh, saya mau mulai ini butuh 100 juta. Tapi kalau saya cuma punya 20 juta, ya udah saya mulai 20 juta dulu deh. Dari kecil ke kecil, sehingga nanti pelan-pelan jadi itu. Salahnya orang adalah mikirin harus 100 juta. Yang ada ide 20 jutanya yang keren banget saat itu. Contoh, Ibu punya ide bisnis A. Misalnya dimsum vakum gitu. Pada bulan Januari 2020 gitu. Tapi karena ini hitungan matematika Ibu butuh modal 100 juta, Ibu nggak mulai ini. Gitu. Ibu cari pinjaman aja sampai bulan Mei atau sampai bulan Agustus. Ternyata begitu dapat pinjaman, ini sudah diambil oleh orang lain idenya. Begitu Ibu giliran mau, nyungsep Bu. Kenapa? Hitungan Ibu harganya sudah beda. Jadi kalau Ibu Riris nanya saya harus bagaimana? Kalau saya mulai dengan, saya setuju dengan Ibu, nggak usah pede kalau pinjam Bu. Sebaiknya jangan pede minjem Bu, bahaya. Karena apa ya? Tadi yang saya bilang fear bukan berarti bentuknya seperti ini, Bu. Fear itu begini, saya beli mobil. Saya beli mobil untuk usaha saya. Saya pick up beli mobil. Atau saya beli mobil, misalnya Luxio atau apa yang sekarang model-model besar-besar itu. Saya mau jualan mobile. Cicilannya saya harus dapat. Itu caranya. Bukan wah saya harus cari pinjam. Enggak. Anda kalau sudah mulai dengan cara begitu, ingat, memulai sebuah bisnis Bapak Ibu tidak seideal Anda. Banyak orang pengen bisnisnya langsung ideal. Enggak begitu. Kalau bahasa saya adalah begini, jangan melihat orang lain dari permukaan Bapak Ibu. Kan masih ingat kasusnya Elon Musk dan Bill Gates. Atau Mark Zuckerberg yang pemilik Facebook. Orang hanya melihatnya cuma pakai kaos oblong sampai celana yang sangat sederhana. Mereka semua pernah gagal Bapak Ibu. Tapi mereka begitu gagal ada yang nolong. Kenapa? Ternyata orang tua mereka atau orang yang dekat mereka itu orang kaya. Sehingga pada saat mereka jatuh, mereka dapat support. Nah, kalau di sekitar Anda jatuh terus Anda nggak punya support, ya nyungsep Bapak Ibu. Makanya saran saya, yuk mulai dari kecil, terus berjuang. Oh, enak banget. Nikmatnya itu indah. Dibanding langsung besar, wah Anda mumet nanti. Kenapa? Kadang kalau ada bahasa saya, tadi mau mulai bisnis modal 200 juta. Ternyata Anda cuma butuh 20 juta, akhirnya 180 juta jadi konsumtif buat Anda. Akhirnya membeli hal-hal yang tidak perlu dibeli dalam usaha itu. Dan proses pertanggungjawabannya makin nggak enak kalau Anda, aduh ternyata ini over budget, over pengeluaran, wah makin bingung buat Anda. Jadi Bu Riris, ya Bu, mulai dari yang apa yang Bu miliki dulu, pertama. Yang kedua, dari hasil itu, nah tambahan dari saya buat Bu Riris dan teman-teman semua. Begitu Anda sudah melihat, kita sebutnya cari investor booster, Bapak. Contohnya Ibu sudah melihat nih, kalkulasinya. Oh, naikannya saya omset 10 juta. Oh, saya naik lagi 20. Oh, ternyata kalau saya naikin tambahin modal 100 saya jadi 30 juta. Nah, booster ini saatnya Ibu cari investor, bukan cari pinjaman. Ya, betul. Dan di investornya itu adalah pendek Bapak Ibu. Kenapa? Itu adalah saat waktu tertentu.
Jadi Ibu juga kasih waktu yang pendek. Karena apa? Yang salah dari proses kita adalah kita tahu minta langsung gede. Enggak. Kita mulai dulu dari angka berapa sampai titik tertentu Ibu butuh ini cari booster, cari pendorong, dana tambahan. Bentuknya jalan investasi pendek, 3 bulan, 6 bulan, atau setahun. Itu membantu Bu Riris. Mudah-mudahan jawabannya membuat Ibu puas ya. Semoga menjawab ya Bu Riris ya. Selanjutnya ini dari Ibu atau Nisa Fatir. Bu Nisa. Ya, berarti bisnis itu modalnya mindset. Berbisnis itu pasti akan rugi. Tapi risikonya kaya. Gitu Coach ya. Ini mindset. Bu, hati-hati mengartikan mindset Bu Nisa. Betul, Ibu yang namanya positive thinking itu perlu, Bu. Ya. Tapi kalau Ibu nanya saya, strategi is number one, Bu. Nah. Jadi kalau Ibu nanya saya tadi nomor 1, itu harus diisi strategi juga. Jadi nggak bisa mindset positif tapi nggak punya strategi. Bu, Ibu lari, berenang ke laut, Ibu cuma mikirnya, oh laut mah luas kok, air semua isinya. Ibu nggak pernah ngerasain laut. Begitu Ibu minum, aduh Bu, asin. Artinya apa? Strategi itu menentukan dan membaca peta. Bagaimana kita melihat. Jadi mindset nggak salah, tapi mindset itu fungsinya untuk menstabilkan saya. Untuk menstabilkan pikiran dan tubuh. Tapi dalam proses tadi saya bicara sama Ibu, waktu, fleksibel, dan outcome butuh namanya strategi. Karena kalau tanpa strategi, Ibu pergi ke hutan, nggak bawa lampu, nggak bawa peta. Waduh Bu, nyusrup-nyusrup di hutan itu. Ini mana pintu keluarnya ini gitu. Itu aja Bu Nisa. Jadi hati-hati terhadap teman-teman para pengusaha di OMG ini. Anda cuma yakin aja, enggak yakin nggak menjawab semuanya. Positif aja enggak juga. Tapi tetap perlu yang namanya ATM, amati tiru modifikasi. Karena dengan ATM itu muncul strategi. Betul. Banyak orang di luar sana positive thinking doang nggak berhasil, Bu. Tapi banyak orang di luar sana strateginya bagus, tapi karena mindsetnya salah juga nggak berhasil. Itu buat saya itu adalah satu paket. Saya tadi yang saya sampaikan Ibu di poin 1, pikiran dan tubuh itu menunjukkan bahwa ingat pikiran adalah mindset Ibu, tubuh itu adalah bagaimana dalam proses pikiran dan tubuh ini kita strategikan sehingga kita tahu arahnya. Makanya kenapa saya tambahin nomor 4 yang disebut outcome. Kenapa saya nggak kasih nomor 4 adalah mindset? Kenapa nggak saya? Karena outcome itu menunjukkan strategi Ibu. Itu aja. Mudah-mudahan Bu Nisa terjawab ya. Ini Ibu ya. Sri. Ibu Sri Wahyunisi. Pak, gimana yakinin niat mau mah? Nah, tapi bingung. Bu, tadi kan saya sudah bilang Bu, fleksibilitas dan outcome. Mulai sekarang Ibu mau usaha apa Bu? Ibu sedang jalani apa? Lihat Bu, yang sudah jalan duluan. Bu, saya buka cafe shop ini bukan yang pertama di Indonesia. Artinya apa? Tetangga-tetangga saya banyak. Tapi salahnya kita kadang-kadang nggak mau belajar. Makanya OMG ini menjembatani banyak hal. Anda dengan komunitas ini sudah tepat. Tinggal nanti minta Mas Pram, saya ini lagi banyak bisnis mie ayam. Cari dong undang pembicara mie ayam yang sudah 1000 gerobak. Ada. Makanya cari dong yang ini. Nah, dengan gampang itu, Bu, itu tinggal tiru omongannya, plek Bu. Ya. Nah, banyak orang kadang-kadang, nah ini menarik. Begitu disuruh ngomong, kadang-kadang nggak diomongin. Tapi kalau orang yang ngerti Bu di luar sana, Bu, sekarang saya kasih semua strategi saya Bu. Ibu tiru di tempat Ibu, rezekinya beda Bu. Jadi nggak usah takut. Buat saya bagilah semua ilmu itu. Di tempat lain laku nggak apa-apa. Aduh, rezekinya beda. Jadi buat Bu Sri, Bu, mulainya gampang Bu. Cari benchmark, cari mana yang mau Ibu mau tiru. Ketok pintunya. Kalau pintunya nggak mau ngajarin Ibu, minta Mas Pram. Mas, aku itu mau jualan es lilin. Cariin dong pengusaha es lilin yang sukses atau yang mirip-mirip dengan es lilin. Tinggal di mana? Dimodifikasi. Ya, jadi tadi ngomongin saya waktu fleksibel dan outcome. Bu, proses outcome ini menunjukkan map. Ibu untuk mencapai goal, Ibu sudah tentukan goal. Berarti Ibu kan sudah tahu nih arahnya. Nah, proses arah berjalan inilah butuhnya namanya fleksibel. Caranya gimana? Ya udah. Belajar sama orang lain, Bu. Kalau Ibu bingung, berarti selama ini Ibu masih nggak mau fleksibel, nggak mau open mind terhadap perubahan. Ayo, sebutin saya. Ibu bisnis apa? Coba Bu Sri boleh sampaikan nggak? Ibu bisnis apa? Bu Sri, biar saya tahu. Silakan. Bisnisnya apa, Bu? Monggo, diketik aja di situ, Bu. Boleh? Diketik aja. Kalau malu ngomong, diketik aja. Silakan Bu Sri. Sri Wahyuningsih. Nah,
Untuk sambil nunggu Bu Sri ngomong bisnis apa, kita jawab lagi ya Mas ya. Dari Pak Gunawan ini. Dari Pak Gunawan, untuk Calon pengusaha yang usianya 17 sampai 25 ini lingkungannya cenderung yuk main yuk. Nah, ini bagaimana tipsnya agar bisa fokus untuk merintis usaha? Pak, ini buat Bapak atau anak Bapak, Pak? Aduh. Kayaknya anaknya Bapak. deh. Tuh. Bu Sri udah jawab, bisnisnya laundry. Aduh, laundry Bu, Mas Pram itu jagonya dan nanya aja deh, cukup lah. Saya nggak mau jawab. Tapi gini, nah ini tips buat Ibu, Bu. Laundry itu banyak banget. Banyak banget. Ya mungkin Mas Pram kemarin saya lihat di Facebook lagi ngobrol sama seorang laundry yang dari Bogor itu. Nah, saya tahu. Itu bisa nanya sama beliau karena saya pernah ngobrol di tempatnya beliau. Bu, kalau laundry saran saya Bu, cukup 2 benchmark. Mau harga yang paling naik, yang satuan atau yang kiloan. 2 item itu Ibu tiru, modifikasi caranya. Saya yakin Ibu sukses. Beneran. Karena orang Bogor itu nanti mungkin tinggal diundang tuh. Mas Adi itu bisa diundang oleh Mas Pram karena wah beliau udah bicara kemana-mana itu. Laundry banyak Bu. Gampang. Yang pasti gini, nah ini cara yang menarik buat Bapak Ibu semua. Ingat dalam proses berbisnis, lihat apa yang membuat orang lain malas. Orang itu malas apa? Malas kalau apa? Oh ya, Bu, laundry. Berarti orang itu malas nyuci di rumahnya. Atau orang itu malas setrikanya. Berarti kalau gitu, cari setelah itu apa yang dicari mereka? Oh, mereka carinya wangi. Oh, mereka carinya bersih. Terus ujung-ujungnya mereka carinya harga. Nah, ya sudah. Dari poin-poin itulah Ibu tinggal pikirin. Jadi, Bu, aduh, laundry mah udah nggak usah dibahas deh. Kayaknya ini OMG dibuka oleh orang-orang laundry awalnya. Bu Sri, Ibu nanya tempat-tempat, nanti tinggal japri Mas Pram aja. Saya ini cuma informasi aja, ini di Malang ini nanti hari Sabtu sih ada semacam event juga kumpul-kumpulnya pengusaha laundry, mungkin kalau berminat nanti bisa di Malang, di satu hotel di Kota Malang. Tuh Bu, orang laundry udah sombong Bu, bikin acaranya di hotel Bu, berarti artinya udah sukses Bu, gitu loh. Kalau bikin acaranya di warung kopi, pinggir jalan, pakai tenda itu berarti masih belum sukses. Tapi kalau udah di hotel, Ibu harus ikut itu. Karena itu pasti keren. Cocok sekali dengan ini, yang materi yang tadi, fleksibilitas ini. Jadi kita tuh bisa menyerap, mengamati suksesnya orang. Nah itu. Ayo, monggo. Bu Riris, terima kasih ya Bu. Ayo Bu, saya berharap Ibu ingat hati-hati mengartikan kata meminjam uang atau untuk menakuti diri sendiri. Kalau saya menakuti diri sendiri adalah bagaimana proses itu membantu juga bisnis saya, bukan malah membuat saya tersiksa. Nah, kembali ke Pak Gunawan, Pak. Jawaban saya sederhana, Pak. Kalau saya selalu bilang begini ke anak saya. Anak itu ATM kita, Pak. Anak itu mengamati, meniru, dan memodifikasi bapak atau ibunya. Atau mereka itu, kadang-kadang mereka itu menjiplak kita. Gitu. Jadi kalau kita pola pikirnya pegawai negeri, anak kita juga mikir, wah kayaknya. Jadi anak itu ada 2 kutub, Pak. Bisa mirip-mirip kita atau bertolak belakangan. Jadi kalau kita misalnya polanya adalah pegawai negeri, anak nggak tahu kenapa disuruh bisnis susah. Karena dia anggapnya jadi pegawai enak kok gitu. Itu kalau kutub yang satu. Kutub keduanya dia akan totally nggak mau jadi pegawai. Dia hanya ingin jadi bisnis. Kayak saya karena orang tua saya pegawai negeri. Jadi kalau Anda sekarang berbisnis, Anda ingin anak Anda berbisnis, tanya outcome-nya dulu ya Pak. Tanya kamu tuh cita-citanya apa? Oh saya mau kayak Bapak. Kalau mau kayak Bapak kamu tahu nggak proses yang Bapak lakukan? Gitu. Makanya seringkali kita seakan-akan memberikan umpan ke anak kita untuk bisnis A, bisnis contoh kayak saya punya cafe shop. Contoh saya berpikir, saya bukain anak saya cafe shop dengan harapan ini masih muda pakai sukses. Enggak Pak, kalau bukan maunya dia susah. Nah artinya apa kalau Bapak bilang ini kan ya temannya main ya memang betul Pak. Makanya kalau saya sederhana Pak, ini caranya yang kita pakai dari filosofi orang-orang terdahulu, yaitu apa? Pola yang namanya manajemen uang Pak. Kita bilang anak kita, kamu kalau tahu nggak, kalau kamu bisa dapetin uang 1 juta, maka kamu akan seberapa kasih hadiah, misalnya apa? Manajemen uang membantu untuk memberikan reward. Ini bukan panis. Tujuannya apa? Supaya dia merasa punya motivasi. Oh Papa, masih hargain uang nih. Jadi proses berbisnis Pak, itu Bapak harus create, harus ciptakan. Kalau perlu pas lagi seminar kayak gini, anak Bapak suruh ikut. Pergi kemana yang offline di hotel. Nih lihat, wah itu kamu pengen nggak kayak gitu? Gimana ya Pak caranya? Dia create sendiri Bapak Ibu. Kan saya sudah pernah cerita. Kadang-kadang anak-anak kita, cara bisnisnya lebih keren daripada kita.
Mereka lebih out of the box buat kita. Itulah. Nah, tadi Bapak Ibu, yang penting prinsipnya gini Pak Gunawan. Jangan pernah menasihati ke anak kita, buat Pak Gunawan dan semua, termasuk saya, teman-teman Mas Pram. Jangan pernah menasihati anak kita atau orang lain kalau kita nggak ngerti. Jadi kalau dia nanya pecel lele, kalau Bapak Ibu nggak pernah bisnis pecel lele, anak kita cuma dibilang, mau ngapain nak? Jualan pecel lele Pak. Yaudah, ini Mas Pram ngasih referensi namanya Pak Agung, pecel lele. Kamu telepon belajar. Jangan kita yang nasihatin, oh pecel lele itu harus kremes nih, harus ini. Kalau anak Bapak pinter akan nanya, Bapak udah pernah berjualan pecel lele? Belum sih. Bapak penikmat pecel lele. Repot. Nah gitu. Jadi kembali lagi, carikan mentor yang tepat buat anak Bapak untuk bisnis apapun yang dia pilih. Bahkan kalau perlu, Bapak sadar nggak sih? Misalnya anak Bapak suka main game, udah arahkan aja menjadi olahraga e-sport. Udah, kamu ikut aja tuh. Kalau ya, bagaimana kamu jadi gamers yang bisa menghasilkan duit tuh? Ayo, pelajari tuh. Kalau saya dorong begitu. Iya. Saya salahnya orang tua, Anda sibuk nyari peluang untuk anak Anda. Pak, Bu, semua anak kita sudah punya jalan hidup masing-masing dalam hal rezeki. Iya dong. Ini contohnya nih ya, kalau Bapak Ibu lihat di partisipan ini ada namanya Prams Management, itu sebetulnya nih anak saya nih, tak suruh jadi operator ini. Pokoknya dengerin Papa ngomong, kamu nggak usah munculin wajah, udah dengerin aja. Nah, tuh, usia berapa Mas Pram anaknya sekarang? SMA kelas 1. Tuh, Bapak Ibu lakukan itu. Nanti pelan-pelan anak Bapak Ibu jadi, anak Bapak Ibu itu ATM Bapak Ibu, salahnya kita tuh nggak ngerti. Jadi kalau kita, Pak Bu, saya trainer. Beberapa anak saya mikir, enak jadi trainer ya, ngomong doang gitu dapat sekian juta. Lah iya dong. Gitu. Nah, kita tunjukkan kita itu kerja bahagia. Tapi kalau ada Bapak Ibu kerja bisnis ngeluh, nyampe sepi, anak Anda suruh bisnis, anak Anda akan bilang, mama aja sama Bapak kalau pulang ngeluh. Banyak capeknya. Untung juga enggak, nanti aku bikin bisnis malah puyeng. Udahlah. Mendingan yang lain. Nah, jadi apa ya? Aduh, itu gampang, nanti bisa diperpanjang itu ngobrolan. Gitu. Nah, kita ke ini Bu Prasita ini. Tolak ukur untuk memilih komunitas itu yang bermanfaat bagi kita tuh apa, Coach? Sesuai dengan bisnis Bapak Ibu. Satu, sesuai dengan bisnis Bapak Ibu. Dua, coba masuk dan lihat. Hasilnya ini orang-orang yang emang kembali lagi, orang-orang yang secara data. Ibu, data, bukan feeling ya. Data dulu. Produk yang disampaikan ini orang-orang yang secara data masuk akal dan berhasil. Bahkan mereknya bisa Anda temui di sekitar Anda. Ya. Maka Anda bisa ikuti. Tapi kalau Anda ketemu orang yang, wah ini kayaknya ujung-ujungnya kayaknya MLM ini, ini kayaknya ujung-ujungnya cuma orang ngomong doang semua ini. Buktinya itu cuma orang-orang flexing. Nah, sudah tinggalin, Bu. Ya. Gitu. Itu aja. Jadi sederhana sih. Tolak ukurnya gampang. Tolak ukur gampang. Gini aja. Kalau Anda bisa mencari, contohnya, nggak usah merek terkenal lah. Anda jualan mie ayam A, terus ada mie ayam B yang pakai gerobak. Tapi kalau ada tongkrongin setiap hari Anda hitung, yang datang 200 orang, 300 orang, itu tolak ukur, Bu. Iya. Gitu loh. Itu tolak ukur. Tinggal ngobrol, Pak. Gitu, Pak, jalannya rame. Kalau dia nggak ngomong, makar aja. Rasanya tambahin bakso, tambahin mie, tambahin ayam, tambahin serundeng, tambahin apalah. Pangsitnya enak ya. Sudah, nilai tambahnya apa? Tinggal Anda modifikasi, Anda bikin. Udah enak sebanyak ini 10.000 loh, kok iso ya? Nah itu, gitu aja Bu, sesimpel itu. Nah komunitas juga sama, masuk, contoh ke OMG, Ibu masuk, ternyata manfaatnya banyak. Isinya orang-orang yang luar biasa. Maka tadi saya dengerin dari Mas Pram, nanti di akhir sesi Anda bikin video, waduh, Anda diajarkan untuk percaya diri. Anda diajarkan untuk berani mempromosikan diri. Wah, itu keren. Bukan berarti saya, karena saya waktu ikut training mahal, ya training ada mahal tuh, digital marketingnya orang Malang itu trainingnya mahal sekali. Ternyata di training tersebut ada satu sesi yang memang semua peserta harus bikin video dan harus diupload langsung di YouTube atau sosial media. Tujuannya apa? Ternyata untuk membuat orang pede. Dan setelah saya tanya, emang harus begitu. Artinya apa? Di OMG gratis ya? Gratis nggak Mas Ram? Gratis ya? Gratis. Nah, Anda gratis, Anda dapat dorongan. Iya. Aduh, ini sih kalau bisa jempolnya 4, saya kasih 4 lah Mas Ram. Cuman
Bu Ros, kadang-kadang segala sesuatu yang bentuknya nggak ada pengorbanan dari Anda, dalam tanda kutip gratis, Anda anggap itu kayaknya nggak ada nilainya. Iya sih. Makanya saya selalu bilang, kenapa dalam proses coaching, dalam proses ngajar saya, nilainya harus ada kadang-kadang, karena sesuatu yang Anda keluarkan, Anda tahu itu resikonya, Anda tahu, oh saya membayar, berarti harus pelajari. Tapi kalau Anda nggak ngeluarin apa-apa, Anda nganggapnya tadi, pada saat proses fleksibel, Anda mulai komunikasi, saya bilang, apa sih, ini ngomong apa? Ya Anda gratis, oh. Gitu loh. Jadi, Bu, dan Pak semua, ayo, mulai sekarang, proses belajar, itu mudah, tolak ukurnya, itu bisa Anda lihat di sekitar Anda, mau makin besar, ya tanya aja, Mas Pram, kalau laundry yang di sini, yang paling sukses siapa ya? Boleh minta nomor teleponnya enggak? Itu Mas Pram, yang jualan dimsum di sini yang paling hebat siapa ya? Bisa minta nomor teleponnya enggak? Saya mau belajar, saya boleh pakai nama Mas Pram enggak? Oh, itu asik banget. Ya. Anda langsung dapat direct. Selamat malam dan terima kasih lah, Pak Mulyani ya. Pak Gunawan, gimana cara cari tukang mie yang banyak gitu dengan rasa dan selama macam-macam pula? Pak, Bapak tinggal di mana, Pak Gun? Banyak, Pak, di sekitar Anda di Malang tuh banyak. Kemarin itu sudah pernah saya undang di webinar ini, Coach, Pak. Siapa nih, Pak Ujang Sumarno. Beliau itu sudah punya 30 cabang di sekitar Purworejo. Ini katanya mau menjajah daerah Semarang dan Jogja. Aduh, Pak Gun, banyak Pak. Jadi gini, apa ya? Kalau di kota Bapak, ini menarik. Saya dapat saya punya kejadian, ada satu teman saya. Sampai sekarang dia nggak buka-buka usaha itu, karena menurut dia di tempat dia itu nggak ada yang enak. Sampai akhirnya saya turun di sana, dia mau jualan, sebenarnya dia mau jualan nasi goreng, Bapak Ibu, simpel cuma nasi goreng. Dan akhirnya dia nggak jadi buka karena dia menganggap semua nasi goreng nggak enak. Saya cuma jawab gini, gampang lihatnya nasi goreng itu enak apa enggak. Kamu tongkrongin nasi goreng yang menurut kamu rame, lihat kalau masih ada puluhan orang, bahkan ratusan orang, bahkan orang sampai nasi goreng satu gerobaknya habis. Nggak enak buat Anda, enak buat orang lain. Gitu loh. Kadang-kadang kita terlalu meninggikan selera kita. Makanya kalau saya nih Bapak Ibu, tips tambahan buat Anda, standar minuman dan makanan di sini bukan standarnya saya. Karena enak buat saya belum tentu enak buat orang lain. Makanya standar saya adalah kita buat standar menurut, kalau di sini istri saya patokannya, menurut istri saya adalah 7++ itu enak. Nah, kita coba pasarkan. Oh, orang ternyata feedback bagus, maka mulai besok standar itu yang kita gunakan. Oh, orang perlu nambahin. Oh, 7++-nya istri saya dimodifikasi sehingga jadi 8. Begitu jadi 8 itu yang kita bikin, kita kunci. Jadi Pak Gun, Pak, mencari, apalagi di UMG ini, Pak, tadi Pak Pram udah jawab, monggo Pak, hubungin beliau, Bapak belajar. Nanti akan dapat referensi di sekitar Anda. Ya. Itu Pak Pram, Pak Gun, ya, mudah-mudahan dapat coach. Selanjutnya dari Bu Anita. Dia udah punya bisnis, ingin memodifikasi atas saran orang lain, tapi tidak percaya diri. Gimana? Bu Anita, jawabannya simpel Bu, ketik di sini aja Bu. Ibu nggak pakai ngomong, nggak pakai bersuara, nggak pakai kelihatan wajah. Ketik sini, nanti habis gitu ketik Mas Pram, saya hubungin siapa yang bisa ngajarin saya. Udah Bu, Ibu dapat guru. Udah, sesimpel itu Bu. Bu, PD itu nggak harus kelihatan wajah, harus ngomong. Ketik aja Bu, WA. Mas Pram, saya nggak bisa di video call ya, malu. Izin, ya udah kalau gitu di WA aja. Mas, strateginya dong. Nah nanti pelan-pelan begitu Ibu Anita nyaman, pelan-pelan ngajak ketemu muka, ketemu wajah, ketemu langsung, berguru langsung. Itu cara yang paling enak. Jadi nggak usah neko-neko Bu, nggak usah aneh-aneh harus gimana. Enggak, kalau saya simpel Bu. Malu, yaudah ikutin malu dulu tapi chatting. Mas Pram, bisnisku A. Iki piye Mas, dinaikin supaya jadi segini, ada nggak sarannya? Bu, kalau Ibu tahu nih satu hal buat Ibu semua dan Bapak-Bapak yang ada di sini. Saya kenal Mas Pram, dia itu orangnya dari awal buat saya bukan orang yang percaya diri. Tanya dia. Betul. Dan sekarang dia bisa seperti ini, itu waktu yang membuat dia seperti ini. Jam terbang. Artinya apa? Ibu nggak usah bingung. Banyak orang mulainya dengan malu-malu, Bu. Bahkan malu-malu, nanti lama-lama malu-maluin kok, Bu. Tenang aja. Jadi, yang penting buat Bu Anita dan semua teman-teman para pebisnis, start. Mulai dari saya. Saya action aja, jalan banyak di luar. Ingat, begitu Anda berani buka pintu, Bu,
halaman luas di luar, jalanan, dan langit itu masih luas. Jadi cara banyak. Tapi kalau Anda nggak pernah buka pintu, Anda di dalam kamar aja, Anda hanya ngelihat ukuran kamar Anda doang. Jadi Anda jangan cari, waduh, aku gimana, nggak ada, itu jangan mentok aja gitu. Buka pintu keluar, Bu, udah itu aja. Banyak guru di luar sana. Sri Laundry sudah jawab ya, izin Pak Gunawan tanya, apa perlu benchmark pada bisnis mie? Sangat perlu, Pak. Perlu banget. Kecuali Pak Gun sudah omsetnya satu hari cukup dan lebih dari cukup dari uang Bapak. Nah, itu nggak usah, Pak. Karena apa? Bapak nggak perlu gini, Bapak nggak ada waktu, Pak, untuk cari benchmark. Jadi gini, sederhana. Buat orang-orang yang sudah sibuk, udah ada omsetnya banyak, Anda nggak perlu waktu punya ikut komunitas, nggak ada. Wah, Anda nunggu warung sampai kepala Anda nggak kelihatan. Masih ingin tahu kan orang jual teng itu nggak akan waktu diajak ngomong gini nggak ada. Jualan aja itu. Mas Ram ikut nggak perlu. Wah, ini duit bingung di rumah di lemari sampai jatuh-jatuh bu duitnya. Jadi Mas Gun, Pak Gun, Pak, bisnis apapun yang sedang Bapak Ibu lakukan sekarang, kalau emang belum wow, harus benchmark. Ya. Tapi kalau Anda sudah wow, ya nggak ada waktu Pak buat benchmark. Gimana caranya? Orang Bapak udah sibuk sendiri kok. Gitu loh. Betul nggak? Betul nggak Mas Bram? Iya. Kalau Anda sudah satu hari 100 juta, satu hari 50 juta, Anda itu, aduh, buka kafe, buka warung, buka restoran, buka, tutup lagi udah tengah malam, bangun tidur, buka lagi, orang udah ngantri di luar ya. Terus Anda mau benchmark orang, nggak ada waktu. Tapi kalau nganggur, kosong, sepi, duitnya nggak ada, keluar duit terus, ya benchmark lah. Gitu loh. Karena apa? Anda mau kayak gitu terus, Anda mau suntik dana terus, Anda mau sepi terus kan ya enggak. Anda kan harus take off, Anda harus tumbuh. Begitu Pak Gun ya? Harus berarti kalau di bisnis tuh diharapkan bukan in business ya, tapi on business ya. Ya, in business. Thank you. Kalau bahasa saya adalah Anda harus menjadi pemainnya. Anda bukan jadi pengamat. Jangan pernah jadi pengamat. Kalau pengamat itu cuma jago komentar. Tapi para komentator kenapa bisa komentar jago? Karena mereka sudah pernah jadi pemain. Gitu loh. Gitu. Nah, ini Pak Gun. Mohon maaf, bukan untuk... Ada yang nanya? Pak, maaf Pak, itu kalau di bakmi kan nggak perlu benchmark ya Pak, karena 10 tukang bakmi 10 rasa loh Pak. Jadi tinggal tergantung kita cocoknya sama selera mie yang mana Pak, betul nggak Pak? Bakmi GM dengan bakmi Pasar Baru kita nggak bisa bilang mie GM lebih enak Pak, karena punya selera Pak. Tergantung musimnya kita lagi mau selera yang mana gitu Pak ya. Terima kasih Pak Gun. Jawaban. Ya. Baik, ini jawaban saya Pak. Pak, tadi kan saya sudah sampaikan ke Bapak. Namanya benchmark itu tidak selalu rasa Pak. Yang namanya benchmark itu yang kita lihat adalah strategi Pak. Ya. Bakmi GM dengan mie 2 kelinci, dengan mie apapun, mie bakmi Solo dan sebagainya, bukan rasanya yang kita mau benchmark Pak. Tapi apa? Kan tadi saya sudah sampaikan Bapak, strategi harga, strategi promosi, strategi penampilan, penyajian, tempat, Pak, banyak sekali yang kita benchmark. Jadi kalau Bapak cuma sekedar satu rasa doang ya selesai Pak. Saya setuju dengan Bapak, semua punya rasa masing-masing. Ya. Tapi pertanyaannya adalah Bapak mau kemana? Yang disebut, kalau oke, coach saya mau benchmark rasa apa yang mau Bapak ambil? Bapak bukan jadi rasa ke-11 Pak. Karena kalau Bapak jadi rasa ke-11, apakah Bapak sudah segede bakmi GM? Kalau Bapak masih belum, ya nggak bisa Pak. Kalau saya jadi Pak Gun, kalau saya mau benchmark rasa, misalnya saya mau rasanya kayak bakmi GM, orang harus menilai, oh ya ini kayak bakmi GM rasa kampung, ini enak nih. Ya sudah, baru sekarang bakmi GM harganya 39.000, Bapak harganya 18.000. Berarti Bapak modifikasi harga. Ya, dimengerti Pak Gun? Ya, ya Pak. Jadi benchmarknya di berbagai aspek gitu ya Pak ya maksudnya. Ya. Iya, betul. Jadi buat Bapak Ibu semua yang ikut di sini, Pak, benchmark itu bukan satu. Jadi kalau saya mau ke Mas Pram, saya nggak perlu benchmark Mas Pram semua. Nggak cocok ya. Pak. Saya kan benchmark Mas Pram cara jualan sabun kodoknya itu loh. Gimana caranya itu kodok bisa loncat dan laku keras. Oh ternyata gambarnya dibikin begitu, packagingnya bikin begitu. Berarti besok kalau saya mau bikin sabun,
packagingnya saya bikin mirip. Warnanya kalau biru saya bikin mirip. Kalau Mas Pram bikin sabun kodok, saya bikin sabun bunglon misalnya gitu. Atau sabun. Nah, itu modifikasi Pak Gun. Gitu loh. Gambarnya ya bunglonnya cetak bunglon gitu. Iya. Gitu misalnya. Jadi tidak langsung saya bikin kodok, Mas Pram kodok. Saya bikin kodok juga. Enggak, Pak Gun. Yang terjadi ya saya pasti kalah sama Mas Pram. Orang dia kodoknya udah duluan. Dimengerti Pak Gun? Iya Pak, oke Pak, thank you Pak. Siap, sama-sama ya Pak ya. Jadi jangan begitu, pola pikirnya jangan begitu Pak. Kalau begitu Pak nanti berat. Oke, maaf Coach, bukan untuk anak saya, tapi karena saya sedang mengelola program pendidikan kecakapan kerja dengan 20 peserta yang usia 20. Mereka dibagi dalam 5 kelompok akan mendapatkan untuk usaha kedai kopi. Mereka join di Zoom ini. Mohon tipsnya untuk mereka supaya bisa lebih fokus merintis Bapak Gun dan teman-teman semua yang lagi join, yang masih muda-muda, ayo outcome-nya apa, nomor 4 apa. Kalau bisnis cuma buat gaya-gaya doang, ya sudah. Selamat, Anda selamat datang di dunia gaya. Gitu. Tapi Pak Gun, menaikkan semua outcome, goal, itu paling penting. Saya selalu nanya anak muda, kamu cita-citanya apa? Goal kamu apa? Kalau goalnya cuma pengen nyenengin orang tua, nggak ada nilainya, Pak. Betul. Goalnya harus bentuk jelas. Saya pengen punya uang 30 juta. Tanya, buat apa 30 juta? Ya 30 juta buat beli sepeda motor. Kalau sudah punya sepeda motor, mau apa? Ya buat trek-trekan. Trek-trekan untuk apa? Untuk gaya doang, ora usah. Kan begitu doang, Pak. Nggak jalan. Jadi Pak Gun, bisnis itu hanya medianya. Awalnya adalah ke saya. Dianya sendiri ini anak-anak. Karena nggak semua anak-anak itu cuma pengen main, nggak semuanya. Baik, ini ngomongin saya punya tim. Ada yang kerja keras, betul. Kenapa mereka mau kerja keras? Karena mereka tahu goalnya. Dan biasanya orang-orang yang punya goal itu kecenderungannya tadi, the power of kepepet. Itu sangat membantu mereka mengejar goalnya. Tapi kalau nggak kepepet-pepet amat, bahkan kalau perlu Bapak tanya, kamu masuk ke dalam program pendidikan kecakapan ini untuk apa? Kenapa kamu masuk ke sini? Wah, saya disuruh orang tua saya. Sekarang kamu sudah masuk. Kamu mau apa di dalam? Bikin keonaran, bikin kehebatan, atau bikin sesuatu? Gitu. Jadi Bapak harus spesifik setiap orang. Hajar aja, Pak. Buat teman-teman semua yang ikut di sini, ayo pikirkan lagi. Anda masuk ke dalam sesuatu hanya untuk buang waktu. Aduh, saya selalu gini. Nah, buat teman-teman ini tambahan. Waduh, ini tambahan buat para pengusaha di sini. Ini 3 tips buat anak muda. 1, kita bicara waktu. 2, kita bicara teman. 3, kita bicara uang. Anak muda seringkali meremehkan waktu. Karena mereka menganggap mereka masih muda. Anak muda kadang-kadang suka terlena dengan teman. Karena mereka bahkan lupa. Kadang teman mereka sendiri juga mencelakai mereka. Makanya pertemanan penting buat mereka. Yang ketiga, uang. Mereka merasa masih muda. Seakan-akan waktunya banyak. Temannya banyak, dia bisa dapat uang dengan gampang. Enggak begitu. Makanya kalau saya selalu bilang, kalau mau sukses jadi anak muda, 3-tiganya ini dipelajari. Bagaimana berstrategi tentang waktu, bagaimana belajar sama orang pintar, cari orang yang memang. Nah, bagaimana supaya ini bisa terjadi, Bapak Ibu? Goal lah, bikin target lah. Ayo, goal yang makin kuat, Pak Gun. Saran saya buat teman-teman semuanya yang sudah ikut, yang Bapak masukkan dalam grup ini, dalam Zoom ini, nanti ditanya satu-satu, kamu tuh cita-citanya apa? Goalmu apa ini? Kerucutin Pak, kerucutin sampai itu penting buat dia. Saya pengen naikin haji orang tua, untuk apa naik haji? Ya karena tetangganya belum pada naik haji semua. Terus kenapa kalau nggak gitu? Ya nggak apa-apa, ya sudah jangan ganti. Sampai dia merasa itu penting Pak. Kalau, nantilah itu ada waktu untuk kita training khusus untuk goal. Nanti ingetin saya Mas Pram. Kita cari waktu lagi untuk ngomongin dia. Bagaimana Pak Gun nanti bisa belajar meng-coaching masing-masing. Karena orang-orang ini Pak, ini bisa jadi anak-anak yang hebat nantinya. Cuma karena dia nggak ngerti, bahasa sederhananya besok pagi buka kedai kopinya itu nggak ngerti untuk apa, Pak. Oh, saya cuma dimasukin komunitas program ini ya, supaya saya cakap. Enggak, Pak. Yang kerja keras dan mau buka dengan rajin itu karena punya goal, Pak. Tapi kalau yang udah malas-malasan emang nggak punya goal, orang diplesetin sama orang tuanya kok. Seperti itu. Nah, ini nanti perlu waktu lah. Dan buat teman-teman yang di sini yang masih muda-muda mau nanya saya supaya saya bisa bantu. Ingat, Anda punya 3 kelebihan yang muda. Anda punya
Nomor satu, waktu. Anda bisa mau nambah teman dengan gampang karena masih muda. Anda belum terlalu dikenal oleh orang di sana dan saatnya nambah. Yang ketiga adalah punya potensi untuk uang. Yang udah 40-an, aduh waktu, teman, ini sudah terbentuk. Itu kalau masih 17-25, enak itu. Cuma bayangkan kepleset di tiga-tiga itu. Ya, keren nih, daging banget. Wah, singa, Andrian, oh terima kasih. Mas Andrian. Iya. Nisa, terima kasih banyak Coach, Pak Pram, daging bener ilmunya. Yang menurut kita itu simpel dan nggak kepikiran, ternyata kuncinya itu saya, waktu, fleksibel, dan outcome. Thank you. Dan intinya modifikasi. Bu Mulyani, terima kasih. Siap, monggo. Tadi ada yang sempat mencet audio terakhir, Pak. Udah jam 9 tuh, Mas Pram. Iya. Sip. Ini materi hari ini sangat-sangat luar biasa sekali. Semoga ini membangkitkan semangat Bapak Ibu untuk tangguh, tidak pantang menyerah, selalu praktek dengan empat pilar tadi di. Ya. Sorry, saya potong. Saya pengen dengar Pak Gun. Setelah saya ngomong tadi, gimana komentar Pak Gun? Oh iya, silakan Pak Gun. Dinyalain. Silakan Pak Gun. Ya Pak. Ya, selamat Kenapa malam, Pak? Monggo, silakan Pak Gun. Silakan kasih komentar. Ya. Yang itu ya, apa tuh yang tadi kan sudah kan Pak, yang benchmarking tadi ya, harus dari berbagai aspek. Ya. Ya, tentang tadi komentar saya tentang 1725 tadi yang Bapak ini bagaimana menurut Bapak? Saya rada telat masuk lupa tadi Pak, karena banyak tamu nih Pak. Aduh, saya nggak mungkin nangkep ini yang Pak. Pak Gunawan Omega nih yang tadi yang bertanya. Iya Pak ya? Iya Pak. Oh ya, gimana Pak? Ya Pak, alhamdulillah mantap sekali Pak jawaban dari Bapak tadi mengenai itu tadi, karena kebetulan kan mereka saya masukkan ke Zoom ini Pak. Tujuan saya supaya mereka tadi itu salah satunya mindset mereka itu lebih terbuka gitu kan. Betul. Alhamdulillah coach-coachnya ya dari Pak Pram ini mantap semua ini. Setelah saya ikuti 2 kali ini jadi ketagihan mulai nih. Semoga nanti peserta-peserta saya di program itu juga akan terus ikut setiap malam Jumatnya supaya mereka juga bisa cepat lah untuk bisa lebih fokusnya gitu Pak. Amin. Terima kasih sekali Pak Ebdung. Terima kasih. Siap. Testimoninya. Thank you Pak Gun, thank you, monggo. Oke, waduh ini ada pertanyaan terakhir ini. Ini ada Adit Omega, konsisten dalam bisnis, caranya gimana Coach? Nah, ini berarti timnya Pak Gunawan. Ya, satu grup ya. Siap. Iya. Jadi gini, bagaimana caranya meningkatkan konsistensi? Gampang sih. Kalau fear-nya udah makin tinggi, outcome-nya makin jelas, nggak usah dibangunin tidur juga bangun kok. Ya sih, ya betul. Itu aja. Kalau Anda sudah goal-nya udah makin jelas, apalagi itu penting buat Anda, goal-nya pengen dapat sesuatu, bahwa Bapak Ibu miskin tuh nggak enak, nggak punya duit tuh nggak enak. Betul. Minjem sana, minjem sini itu nggak enak. Betul, Anda udah makin tahu rasanya semuanya nggak enak, Anda nggak usah dibangunin, nggak usah disuruh konsisten, Anda konsisten sendiri kok. Tapi kalau Anda nggak tahu, Anda nggak punya malu, Anda masih ngerasa miskin tuh enak, ya udah nggak usah dikasih. Mau didatengin 10.000 motivator juga Anda nggak akan tergerak. Ingat kenapa saya bilang nomor 1 saya, karena tadi sayanya harus Anda gerakkan sendiri. Anda harus termotivasi sendiri. Anda bangun bisa pagi sendiri kok. Enggak. Jadi kalau sekarang itu masih bangun disuruh bangun, kerja disuruh kerja, itu rasa takutnya rendah, goalnya rendah. Bahkan nggak punya tujuan hidup gitu loh. Aduh, kalau udah kayak gitu selesai hidupnya Bapak Ibu. Jadi Mas Adi, ayo Mas Adi, buat semuanya naikkan goal dan pentingkan goal itu. Ya. Kenapa pengen dapat itu, bentuknya rupiah, dinominalkan bisa. Habis gitu, kalau memang itu naikkan lagi fear-nya. Karena itu semua yang membangkitkan konsistensi Anda. Konsistensi tidak perlu dimotivasi. Motivasi itu paling besar adalah di saya. Anda kalau makin kuat, Anda bangun tidur lihat anak Anda yang punya anak masih kecil, Anda bangun langsung loncat itu. Tapi kalau Anda sudah hidup aja udah nggak semangat, fear Anda nggak ada, goal Anda nggak ada, ya wajar Anda besok kadang buka, kadang tutup, kadang usaha, kadang enggak. Gitu. Begitu nyungsep udah frustasi, udah. Iya. Itu aja. Coach gimana kalau mulai bisnis? Nah, 65 ini KFC. Yes. Saya belum sampai 65, itu pasti jawabannya Pak Gun. Itu satu. Jadi, tapi saya sudah pernah ketemu orang yang 65, saya sudah pernah ketemu orang yang 72, saya sudah pernah ketemu orang 68. Sederhana sih.
Kebanyakan orang-orang di luar sana memulainya itu nggak pernah ngeliat usia. Makanya Ya. kalau saya nih buat Anda semua, kalau Anda masih umur 20, 30, 40, atau 30-an masih udah merasa tua, saya jamin Anda 40 juga tua banget. Ingat, pikiran dan tubuh Iya sih. adalah satu. Jadi kalau Anda sudah anggap itu gagal, udah Anda nggak usah mulai, udah pasti gagal hasilnya. Tapi kalau Anda yakin, ini aku harus berhasil. Miku ini enak, dimsumku ini paling enak. Kenapa? Oh, keluargaku tak kasih makan habis, semua habis. Coba tetangga habis. Yakin bahwa ini ya, tinggal proses waktu aja nanti. Makanya tadi saya bilang ngomongin, nomor satu, saya dulu. Ya, kita bicara tentang bagaimana prosesnya. Di situ, nomor dua, bicara waktunya. Tiga, bicara seberapa fleksibel diri Anda. Sehingga prosesnya baru Anda bisa cek, goal Anda itu udah deket banget, udah enak. Itu aja. Jadi Bapak jangan nanya gimana, enggak. Terus ada orang bilang kemarin, coach kata motivator ada yang bilang itu pencipta bola aja sampai 1.300 atau berapa ribu kali gagal baru berhasil. Iya. Itu hanya hiburan buat Anda sih Bapak Ibu. Karena nggak semua orang siap begitu. Banyak orang yang kadang-kadang baru gagal 3 kali, 5 kali juga balik kantor lagi. Enggak jadi bisnis, enggak, ngantor aja aman. Banyak orang baru nyungsep sekali, balik aja ngantor kayaknya susah ini gitu. Padahal nggak begitu dalam bisnis. Kenapa? Karena goalnya nggak ada. Monggo Pak, siapa nih yang buka? Ini Pak Wengki ya, mau nanya. Monggo Pak Wengki. Ini teman-teman saya baru aktif karena ada job WA banyak, tinggal sempat. Terus baru juga aktif lagi, termati lagi, ada yang telepon tadi mati lagi. Maaf. Ini sepertinya banyak orderan ini Pak Wengki. Monggo, siap. Oke. Sudah kalau gitu, silakan ditutup Mas Pram. Ya, Bapak Ibu, ini materi hari ini bisa membangkitkan semangat Bapak Ibu untuk selalu berusaha dan selalu mencari jalan keluar dari permasalahan bisnis yang Bapak Ibu alami. Kita ke sesi Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu monggo silakan mempromosikan bisnis dan usahanya, langsung ngomong di depan kamera maksimal 3 menit. Mohon tidak berupa tayangan video atau brosur. Silakan. Pak Wengki mau promosi bisnis, silakan. Langsung ngomong di sini, Pak. Siapa tahu ada pembeli dari Aceh atau mungkin dari Kemarin itu ya Coach Edung, petani kopi dari Malang Selatan itu berhasil menemukan pembeli dari BUMDes dari Lampung. Ini juga berkat OMG juga. Jadi saya mempertemukan petani kopi dari Malang Selatan kepada pembeli yang ada di BUMDes di Lampung. Nah, mantap. Siapa tahu ini dengan forum ini bisa melancarkan, membesarkan bisnis Bapak Ibu. Monggo, kalau mau promosi silakan. Keren. Monggo, sip. Ini gratis, daripada Bapak Ibu pasang iklan di Facebook, di Instagram, atau mungkin di Google. Ini gratis. 38 loh pesertanya, keren. Ini belum di. Keren. Silakan. Sayang kalau tidak dimanfaatkan kesempatan ini. Mungkin yang mau jualan dimsum atau crunchy duck ini, saya juga penasaran ini gambarnya di belakangnya Coach. Soalnya ini mungkin Oktober mungkinnya harus saya ke Jakarta nih Coach, ada event di Jakarta. Monggo, siap. Ada pameran laundry di sana. Gimana? Harus segera buka lagi yang banyak nih laundry-nya. Iya, ini malah cita-cita saya ingin punya hotel di Malang. Harus. Iya. Semoga. Ya, silakan. Ada yang mau promosi? Enggak, itu ada pertanyaan tadi. Ada omongan dari Pak siapa nih? Agak dikerasin Pak suaranya Pak. Ada yang mau ditanyakan? Terakhir? Enggak ada. Ada Pak siapa tadi barusan? Suaranya kurang. Ya silakan. Dari Pak siapa nih? Iya. Monggo. Pertanyaan Pak. Bagaimana membuat bisnis kita tetap on dan tetap semangat meskipun kondisi tidak menentu? Pak Anang, gini, kalau saya baik, oke siap, Bapak Ibu saya jawab untuk Pak Anang dulu. Jadi gini, kalau Pak Anang jawaban saya simpel Pak. Kalau saya mencintai atau saya punya passion terhadap bisnis itu, kadang-kadang kita lupa terhadap kondisinya Pak. Yang kita lihat itu adalah kita terus jalankan aja setiap hari. Yang penting tadi
proses menjalannya bukan karena saya tutup mata tutup telinga terhadap perubahan, tapi saya orang yang membuka mata dan membuka telinga sehingga saya fleksibel terhadap perubahan. Saya menyiapkan diri untuk mendapatkan ATM amati tiru modifikasi sehingga saya bisa melihat pasar dengan cukup terbuka, Pak. Itu aja. Jadi kalau Bapak nanya saya bertahan gimana caranya? Orang yang bertahan dan akhirnya mati karena dia bertahan dalam ruangan kecil, Pak. Dia nutup diri terhadap itu semua. Dia masuk ke dalam kegelapan. Tapi orang yang bertahan dan akhirnya bisa berkembang dan take off sesuai judul hari ini karena dia membuka diri, Pak. Dia tahu produk dia bagus tapi cara packagingnya salah. Dia tahu produk dia enak dan harus dirasain orang, mungkin cara menentukan harganya salah. Mungkin cara menentukan pasarnya juga salah. Nah, hal kayak gitu gimana caranya ya membuka diri masuk dalam komunitas seperti ini akan dapat banyak feedback. Makanya tadi sebenarnya yang harusnya Bapak Ibu lakukan, begitu di closingnya harus diminta untuk menyampaikan promosi, harusnya ada promosi. Ya. Nanti Anda akan dapat feedback kok. Waduh, kemahalan harga itu. Di kampung sini harga itu, di kecamatan ini atau di kabupaten ini harganya segini kok. Kenapa gitu? Oh iya, aku salah ngitung nih. Kalau nggak ini salah bahan baku nih. Itu contohnya Pak Anang. Jadi bisnis kadang-kadang sering kali bisnis itu tidak. Aduh, kadang-kadang orang anggapnya kenapa bisnis saya bukan karena gagal, karena Anda menutup diri terhadap banyak hal, informasi dan sebagainya. Anda terlalu confident, padahal confident Anda itu bisa jadi salah terhadap banyak hal. Jadi tipsnya, yo Pak, buka mata, buka telinga, buka pikiran, siapkan diri untuk melihat dan kembali lagi kalau udah semua itu sayanya siap dengan passion kembali lagi orang yang passion, mereka tidak pernah mengenal waktu, tidak pernah perhitungan terhadap banyak hal, dia nikmatin aja. Bahkan banyak orang asik-asik aja Pak membuka usaha, kok kayaknya enjoy terus Pak tiap hari bisa siul-siul, padahal sepi ya apa-apa, besok juga rame, kan gitu aja Pak. Ya, ini satu hal yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Istri saya dan saya melakukan yang namanya kita berbagi. Jadi ya bahasa saya sederhana berbagilah. Kalau bahasa ini sedekah dan sebagainya. Ternyata rezeki luar biasa dari cara itu. Ya, betul. Dan ya kembali lagi semakin banyak kita beri, kita juga kadang-kadang nggak sadar kita dapat terima yang banyak Pak. Jadi ayo Pak. Kalau bahasa istri saya, udahlah, kasihlah. Kasih aja, kasih. Bahkan kalau di istri saya itu ada istilahnya harga, saya ada teman disupport, bisa nggak hargamu sekian? Asal kita hitung HPP kita masih masuk, kasih Pak. Udahlah, kadang-kadang dari yang itu, kita dapat orang lain yang nggak nawar Pak. Kadang-kadang itu, fenomena yang kayak gitu itu yang kadang-kadang kita, ya kembali lagi, kalau Anda makin terjun, Anda makin banyak di dalam, makin tahu lumpurnya, makin tahu kolamnya, makin tahu arenanya, Anda makin tahu harus bagaimana. Kadang-kadang kalau hanya di luar aja ya tadi Pak Anang bingung mau ngapain. Itu aja. Pak Anang menjawab Pak Anang? Sudah terjawab dan banyak terima kasih. Ini kalau menurut saya Coach Edung ini marketing langitan ini, the power of iya. Tapi saya nggak belajar itu loh. Tapi saya mempraktekannya Coach. Ini memang luar biasa nih kalau kita selalu bersedekah itu apa ya, nggak ada ceritanya orang jadi miskin gara-gara suka sedekah. Gitu. Ya, jadi saya boleh tahu Pak Anang bisnisnya apa? Saya bisnisnya satu itu travel umroh haji, kedua menjalankan bisnis MLM, eco racing, eco farming. Tapi saya bikin konvensional, datang ke petani-petani jualan. Nah sekarang yang nggak jalan? Dua ini mulai berjalan sejak pandemi. Kalau pandemi travel umroh haji, terus saya jalankan ini eco racing. Nah, sekarang sudah dibuka, nah kelihatannya animo masyarakat semangat lagi untuk umroh. Nah, terima kasih Pak. Semangat. Bagus. Emang begitu sih Pak. Jadi Pak, kalau Bapak makin menikmati kayak sekarang saya lihat Bapak begitu tetap bahagia. Aduh Pak, udah deh. Tenang aja Pak, rezeki mah nggak akan jauh-jauh dari Bapak, ada aja Pak. Tapi kalau udah kayak gini, bukan, karena yang paling bahaya adalah udah kayak gini, Bapak bukannya menikmati, tapi Bapak malah banyak merasa mengeluh, merasa ini, merasa itu. Yang pasti nomor satu yang akan mendekat Bapak adalah penyakit. Nomor dua baru rezekinya makin jauh. Betul. Kalau saya enjoy aja, oh enjoy ya Pak, aduh Pak, pokoknya. Aduh, nanti dibilang Mas Pram lagi ilmu langitan lagi nih. saya belum setinggi itu Bapak Ibu. Saya masih banyak belajar lah. Ini juga proses kok. Itu aja. Nanti arahnya nanti ke ini Coach, the law of attraction. Ya, setuju. Nanti dibahas di anu lagi aja Coach, di apa? Di boleh.
Mudah-mudahan Pak Anang terjawab ya Pak ya, sesuai yang Ya, saya sampaikan terjawab. tadi. Terima kasih. Masukan banyak ini. Ya, enjoy Pak, apalagi Bapak umroh, aduh enak Pak, nikmatin aja Iya. Pak. Nikmati. Kalau saya Pak, nih satu tambahan dari saya, setelah Bapak menikmati, Bapak makin menyebarkan kebaikan ke banyak orang, begitu dibuka, Bapak adalah orang pertama yang masuk dalam pikiran mereka. Begitu top of mind mereka mau umroh, ingat Bapak. Kenapa? Iya. Oh Pak Anang itu yang baik banget tuh, yang kesana kesini bantu orang ini. Wah, woi, kadang-kadang hal sepele kayak gitu, boom Pak. Betul. Tapi kalau Bapak pengen tiba-tiba rame tapi nggak melakukan apa-apa di dalam rumah, merenung dan sebagainya, terus orang bilang apa? Mau umroh ke siapa? Orang kemarin aja sakit-sakitan kok. Kayaknya stroke tuh. Udah nggak jadi dipanggil orang Pak. Gitu ya. Wah, Gitu aja. mantap. Sip. Semoga memberikan pencerahan ya Pak Anang. Tadi ada yang mau tanya nih, waduh ini di akhir-akhir ini Pak Rifki terakhir. Ada yang mau ditanyakan Pak Rifki Adrian? Monggo. Santai aja kok, udah tutup kok kafe saya. Kalau tidak ada, oke. Closing statement, Coach. Siap, baik Bapak Ibu. Satu pesan saya, proses menjalankan 4 tips atau 4 prinsip tadi itu, kenapa saya selalu bilang, ingat nomor 1 adalah saya, karena memulai sesuatu harus dari diri Anda. Anda nggak akan pernah bisa fleksibel atau bicara waktu, bicara outcome kalau bukan dari diri Anda. Anda nggak bisa pakai outcome-nya orang lain, Anda nggak bisa pakai fleksibelnya istri Anda nggak bisa pakai waktu anak Anda, nggak bisa. Harus Anda dulu. Saya benerin dulu. Saya tujuannya dalam proses bisnis ini apa. Maka tadi kayak Pak Anang atau Ibu Nisa dan sebagainya, Pak Agun dan sebagainya, orang yang udah mulai dengan saya dapat kesulitan apapun pasti dapat jalan. Karena kuncinya, ingat, nggak ada manusia yang tidak punya jalan. Kecuali manusia itu cuma pengantar orang lain. Kenapa? Aku ini nyariin jalan istri, ya udah nggak ketemu. Nyariin jalan anak, nggak ketemu. Karena apa? Anda nggak sepenuh hati. Tapi kalau diri Anda nomor 1, sayanya sudah ada start, waduh kepentok mah wajar. Pak Bu, siapa di sini yang nggak pernah salah jalan? Aduh, Anda dikasih alamat lengkap, gedungnya tinggi, masih kebablasan ya. Ini sama dengan bisnis gitu loh. Udah jelas tuh gedungnya, udah jelas hasilnya. Tapi kok Anda kadang-kadang nggak dapat, karena apa? Kadang-kadang apa? Karena nggak pengalaman, waktu jam terbangnya kurang tinggi. Terus udah jam terbang tinggi. Jadi kembali lagi nomor 1 saya, ayo malam ini ingatkan diri Anda, bisnis ini untuk siapa? Siapa yang memulai? Anda tidak mewakili orang lain. Bahkan anak Anda mewakili anak Anda sendiri. Anda boleh membantu, memberikan solusi, tapi mereka yang memulai, termasuk istri atau suami Anda. Nggak bisa semua dari Anda. Nggak bisa. 1 saya. Nomor 2, bicara waktu, kembali lagi, jam terbang menunjukkan strategi. Meningkatkan Anda punya banyak map. Orang-orang yang mapnya makin tinggi, dari mana? Dari jam terbang. Tapi kalau baru sejam, aduh Anda ngeluh, baru 100 jam Anda ngeluh, baru 1000 jam. Aduh Anda harus malu itu sama orang yang 10.000, 20.000. Mereka itu terus berjuang loh. Dan mereka tidak pernah apa. Aduh pokoknya banyak pandemi ini ngajarin kita bahwa ternyata proses itu harus dinikmati dengan indah. Tadi Pak Anang juga udah menyatakan itu. Apalagi kalau udah bicara regulasi, aduh itu kontrolnya tidak lagi di diri Anda. Jadi nikmatin aja. Itu yang nomor 2 waktu. Nomor 3 adalah ngomong fleksibel. Orang-orang yang fleksibel, orang-orang yang spon, orang-orang yang siap menyerap, orang-orang yang mau berubah, mudah dibentuk. Aduh itu sama dengan Anda siap mendapatkan dan membuka diri untuk mendapatkan rezeki. Tapi orang yang merasa dirinya ngapain begini, ngapain begitu, sementara dia nggak pernah berhasil, ya udah dia mengurung dirinya ke dalam satu kotak yang makin sempit. Karena jalan di luar sana luas, buka pintu rumah Anda keluar ke rumah. Di depan Anda aja kadang-kadang Anda dapat rezeki kok. Anda dapat insight, Anda dapat masukan. Gitu. Apapun kalau Anda boleh ini membuka diri, membuka omongan, masukan muncul. Dan kembali lagi kalau saya tidak semua masukan dijalankan. Anda tinggal pilih sesuaikan dengan apa. Yang keempat, sesuai dengan goal Anda. Outcome-nya apa? Nah, outcome ini terakhir dari semua kehidupan, yaitu apa? Anda mau bangun pagi, mau ke kantor juga harus ada tujuannya. Kantor, nggak ada Anda pagi ini kemana? Nggak tahu, ya udah Anda diem aja depan TV atau depan di kamar tidur Anda. Karena tujuan membuat Anda bergerak. Tujuan membuat Anda mencari strategi. Tujuan membuat diri Anda harus mencari jalan keluar, mencari cara, sehingga Anda mencapai itu. Penutup dari saya, ingat tidak ada orang di luar sana yang akhirnya berhenti stuck kalau nggak karena dia sendiri.
Jadi jangan bilang, kok kayaknya enggak, mau diajar pandemik, mau diajar apapun, orang-orang yang sayanya kuat, outcome-nya kuat, jalan terus. Nggak bisa terbendung. Itu saja, dan saya berharap semua yang ada di sini makin sukses. Dan yang penting dari semua ini, kembali lagi, semua ada strateginya. Pelajari dari komunitas ini, pelajari dari orang-orang yang hebat, maka Anda makin mudah untuk mencapainya. Terima kasih. Selamat malam dan sampai ketemu lagi di kesuksesan yang luar biasa. The next mantap. level. Oke Bapak Ibu, bagi yang membutuhkan e-sertifikat, mohon untuk mengisi absensi. Linknya sudah saya cantumkan di kolom chat. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya pada malam hari ini. Terima kasih banyak Coach Ebdung atas materinya yang sangat-sangat luar biasa. Ilmunya. Terima kasih. Sama-sama, Semoga Bu. jangan lupa Sama-sama. dipraktekkan ya Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu webinar kali ini. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Coach. Terima kasih.